belum selesai dengan akal itu tidak akan bisa jadi Islam. Nah, saya jelaskan ya. Ini saya berhak menjelaskan karena saya belajar lama dan saya menjelaskannya bukan menggunakan persepsi pribadi tapi menggunakan data. Kita masuk ke ranah anak Allah dan Mesias, oke? Dua diksi ini yang tadi kamu sebutkan di awal. Kamu tahu tidak? Mesias itu di dalam perjanjian lama tidak hanya diberikan untuk Yesus, tahu? Enggak, di ayat mana ya? Oke, nih saya kasih kamu datanya. Mesias itu dalam bahasa Indonesianya artinya diurapi. Maka kalau ada yang diurapi maka dia adalah Mesias karena dia dipilih. Kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal 29 nomor 7, sesudah itu kuambilkan minyak urapan dan kau tuang di atas kepalanya dan kau urapilah dia. Ini merujuk kepada Harun. Harun loh ya. Bahasa aslinya apa? Mari kita lihat. Mesias. Ini kata Mesias, asal kata dari Mesias. Ya, diurapi. Kalau juru selamat Mosiah. Dan by the way juga bukan Yesus satu-satunya Mosiah atau juru selamat dalam kitab perjanjian lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Di sini saya ceritakan sedikit diskusi Inirfa dan apologet Islam lain yang menanyakan dan menjawab pertanyaan dan penjelasan dari pasangan suami istri yang beragama Kristen. Kedua pasangan suami istri ini juga mengatakan sebelumnya si suami ini adalah seorang Muslim dan berpindah keyakinan menjadi Kristen setelah mereka menikah. Tetapi si istrinya ini sempat menjadi seorang Muslim dan balik lagi ke agamanya Kristen. Setelah mereka terus berdiskusi selama beberapa tahun mencari kebenaran ajaran Islam dan Kristen, akhirnya membawa si suami ini ke Kristen. Karena ia merasa lebih jelas kebenaran dari ajaran Kristen. Karena Yesus turun dan menghapus dosa umat-umatnya yang berdosa. Mereka berdua ini sangat sopan dan tenang saat berdiskusi. Tetapi si suaminya ini sangat ngeyel jika diberikan jawaban dan data. Jika dibandingkan dengan Kristen biasa, si suaminya ini hampir sama saja. Tetapi dia lebih tenang dan tidak tantrum jika itu menampol pertanyaannya sendiri. Di video ini yang berada di Kemal Fandi Ahmad, yang narasumbernya adalah Uni Rifa, Bang Ardiansah, dan Bang Handi Celebes. Nah, daripada penasaran dengan video diskusi ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Asumsi kalian tentang Yesusnya, padahal yang tahu sebelumnya kan Yesus. Kemudian sudah ada sebelum Abraham ada itu juga Yeremia sudah ada. Kemudian jangan panggil aku Tuhan, ya namanya berhala disembah nggak pernah melarang. Kemudian makanya saya peraturan itu kita dapat dari Tuhan. Bagaimana kita bisa menjalankan sesuatu tanpa Tuhan ajarkan ke kita? Maka itu kenapa dalil yang sangat eksplisit ini dalam Matius 7:21 tadi mengatakan yang masuk ke dalam kerajaan surga itu adalah yang mengikuti kehendak Allah Bapa. Nah, kalau umat Kristiani dikatakan mengikuti kehendak Allah Bapa, itu tidak bisa. Kenapa? Karena kalian adalah orang yang membatalkan hukum Taurat dalam Efesus pasal 2 nomor 15. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, jangan menyangka aku meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang menggenapinya. Tapi faktanya, coba saya tanya, jujur saja saya tanya, apakah Anda melakukan 600 misfot yang dilakukan oleh orang Yahudi?
Kalau untuk melakukan sepenuhnya itu dengan keterbatasan saya belum bisa ngelakuin. Sebenarnya kalau dibilang belum bisa ngelakuin, memang kalian nggak ngelakuin lagi, karena 600 mifot itu yang adalah seremonial itu kayak mata ganti mata itu tidak dilakukan. Karena memang sudah batal di Efesus 2:15. Menariknya adalah yang membatalkan ini bukan Yesus, padahal tokoh sentral dari kekristenan adalah Yesus. Tapi yang membatalkan adalah orang yang mengaku bertemu Yesus setelah Yesus naik ke surga dalam bentuk yang bukan manusia. Padahal Yesus selalu berkata, anak manusia naik ke surga, anak manusia duduk samping Bapa. Dia mengatakan dia anak manusia. Anak manusia itu ya bukan cuma roh ya, dengan wujud manusianya. Tapi ketika Paulus mengaku bertemu Yesus, itu bukan wujud manusia. Bahkan di dalam yang anehnya lagi, indikator bahwa ada sesuatu yang lain dengan ajaran Paulus, kalau Anda lihat ya, dalam Kisah Para Rasul pasal ke-22 itu bertentangan dengan Kisah Para Rasul pasal 9. Di Kisah Para Rasul pasal 22, di antara keduanya Paulus mengatakan orang yang bersama aku melihat tapi tidak mendengar. Tapi di ayat lain dikatakan mendengar tapi tidak melihat. Nah, artinya ketika yang membatalkan hukum Taurat ini adalah orang yang dipanggil Farisi, karena Paulus orang Farisi. Padahal Yesus sebelum naik ke surga mengatakan kepada muridnya, hati-hati dengan ragi Farisi. Apa itu? Hati-hati dengan kemunafikan orang Farisi. Penyesat itu akan datang seperti domba padahal dia serigala. Domba maksudnya dia mengaku pengikut Yesus. Jadi konteks penyesat dan nabi palsu dalam ajaran Kristen, kalau kita rujuk, itu adalah orang yang mengaku pengikut Yesus. Karena dia dikatakan domba padahal dia serigala. Serigala berbulu domba. Yesus mengatakan seperti itu. Nah, jadi bukan orang di luar Kristen gitu. Nah, mungkin gini aja deh, biar mengkerucut. Ya, mungkin biar mengkerucut kita, ya, saya kasih pertanyaan aja supaya yang itu dijawab. Nanti yang tadi boleh di reaction, tapi yang dijawab yang ini aja. Nah, jawaban saya adalah gini. Pertanyaan saya adalah, siapa Yesus menurut Yesus? Ah, itu pertanyaan saya. Oke. Mungkin aku reaksi yang pertama dulu kali ya. Kenapa Tuhan Yesus tuh nggak mengaku secara langsung, tapi dia ngomong ya. Istilahnya gini, sebentar, aku jelasin dulu. Di Markus 14 ayat 61 itu dijelaskan ketika Yesus dihadapkan pada Mahkamah Agung ditanya oleh imam besar, apakah dia Mesias, anak Allah yang terpuji, Yesus berkata, akulah dia. Ini adalah pengakuan Yesus sebagai Mesias yang diurapi, yang dimiliki oleh otoritas ilahi, ya kan. Sama ini Kak, mungkin ini kali ya, waktu yang lebih jelas. Ketika Filipus meminta untuk melihat Bapa, Yesus menjawab, sudah begitu lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, dan engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Itu ya, mungkin Tuhan Yesus mengaku, mungkin dia nggak minta pujilah aku, dia mengaku dia punya otoritas yang sama dengan Bapa, yang dimana dia ketika kamu melihat aku, berarti kamu melihat Bapa, karena Bapa ada di dalamku dan aku ada di dalam Bapa. Itu yang pertama. Kenapa Tuhan Yesus tidak mengaku secara terang-terangan padahal dia tetap disalibkan meskipun dia tidak mengaku? Pertama gini, Tuhan Yesus itu nggak datang terus minta mau langsung yaudah gue Tuhan, mau bunuh gue silakan, enggak. Tuhan Yesus datang ke sini untuk menebus dosa manusia, yang dimana firman itu telah menjadi manusia, yang dengan adanya mungkin rangkaian-rangkaian yang udah Tuhan ciptakan. Yang pertama, Tuhan itu kan Maha Esa ya, dia punya planning dan rangkaian dia sendiri yang aku mungkin nggak bisa kegambarin karena aku ini manusia yang terbatas. Pertama itu, jadi dia udah menentukan nih pada saat nanti setelah aku melakukan menyebarkan firman, setelah Tuhan Yesus menyebarkan firman, dia akan disalibkan dan itu sudah ditetapkan, maka dia akan lakukan itu. Gini loh, pertama, kalau misalnya sebelum pada waktunya, kan ada tuh Tuhan Yesus bilang ini belum waktuku. Dia beberapa kali sebut ini belum waktuku. Jadi ketika dia bilang aku Tuhan dan dia dibunuh saat itu, berarti yang Tuhan bilang ini belum waktuku itu tidak tergenapi. Itu yang pertama. Terus apalagi tadi pertanyaannya yang itu, oh ya itu aku jelasin kenapa Tuhan Yesus tidak terang-terangan, tapi dia bilang ke Filipus, Filipus, mengapa engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Itu yang pertama. Dia menyatakan kalau dia telah melihat Bapa juga karena Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa, ya kan? Oke, itu yang tanggapan untuk yang pertama kali ya. Sama tanggap yang kedua, ini aku pakai artikel yang dimana tidak ada sebutan Theos kepada Paulus, dan Paulus yang menyatakan panggilan favoritnya itu kepada Tuhan Yesus itu Theos. Ini ada artikelnya, artikel luar aku ambil ya, mungkin kalau Wikipedia mungkin ada yang diedit biar jelas. Mana tadi artikelnya, sebentar. Masih
suka hilang. Sebentar. Nih. Ini tuh dari batal. Aktifkan kamera, sorry. Oke, mana sini aktifin kamera. Oh ya, mohon maaf ya, tadi Natalia turun karena beliau ada hajat, ada kegiatan. Saya juga udah konfirmasi sama beliau tadi. Mohon maaf ya, teman-teman tadi yang ingin menyaksikan Natalia berdiskusi dengan Timo. Mohon maaf ya, saya nggak sabar masuk. Tadi saya juga udah minta maaf sama Natalia dan Natalia ternyata bilang dia ada acara. Gitu ya, teman-teman ya. Ini tuh dari Ministry International Journal for Pastor, yang dimana di sini tuh dijelasin juga kalau misalnya ini mana tadi yang nggak aku tandain sih. Oh ini dia. Paul favorite design of Jesus was curious or Lord. It has been calculated that. Di sini tuh dijelasin kalau Paulus itu nggak menyebut dirinya curious. Aku nggak tahu, mungkin kakak ada data kalau misalnya Paulus dipanggil Kurios, tapi yang pasti di sini di artikel ini dijelasin kalau Paulus itu nyebut Tuhan itu Kurios, Lord, panggilan favoritnya kepada Tuhan. Dan di sini pada gereja mula-mula itu di sini, design of Jesus in the early cross have deeper significant than the little Kurios. Jadi pada gereja mula-mula Tuhan Yesus lebih dari julukan Kurios dan Lord, Church, ya itulah intinya. Ini tuh udah aku jelasin mungkin ya, karena aku nggak bisa lebih dalam, aku nggak belajar teologi, aku ngambil dari nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini bisa jadi kamu nanti semakin dalam pemahamanmu tentang agamamu sendiri sejak kamu masuk di Komal ini loh. Biasanya begitu. Kita kalau terlibat diskusi sekali tentang agama, kita akan tidak puas dengan pengetahuan kita. Apalagi kalau kita lihat ada orang yang ternyata kok tahu sesuatu yang nggak kita tahu. Itu saya dulu begitu. Jadi hikmah kamu naik ke sini bisa jadi kamu makin belajar menjadi seorang Kristen yang sesuai dengan kitab kamu kan. Jadi diskusi kita ini bukan melulu saya ingin kamu kenal Islam, enggak juga. Bisa jadi saya menemani kamu untuk belajar dan bahkan kamu betul-betul menjadi Kristen yang alkitabiah, karena denominasi Kristen itu ribuan loh. Iya. Dan ayat Alkitab tadi ada yang bilang Paulus Paulus bilang, inilah Tuhan, siapa yang menyembah dia di bawah terima ya. Kan dia tadi bahas Paulus, jadi aku jelasin mungkin ya itulah Mauritanius bilang ada ayatnya yang mengatakan ya Tuhan maka sembahlah dia, siapa yang menyembah dia akan diberkati. Itu gini, aku jelasin juga sederhana kali ya, semoga penjelasan aku bisa dimengerti. Tadi kan gimana yang kakak bilang Tuhan Yesus nggak bilang dia Tuhan sebegitu besarnya Tuhan, dia cuma menggambarkan kayak aku Bapa. Itu yang pertama aku jelasin, yang dia bilang aku Bapa, kalau kamu lihat Bapa kamu sudah melihat Bapa. Ketika kamu lihat aku itu kenapa dia tidak menjelaskan secara terang-terangan, karena ada waktunya kapan dia harus disalibkan. Memang itu sudah ditakdirkan sejak awal karena firman itu telah menjadi manusia kan. Dan kemudian di saat orang lain dan kakak bilang gimana nih orang-orang yang kenal Yesus ini bilang dialah Tuhan. Ada coba tadi ayatnya di mana ya? Di 1 Korintus 12 ayat 3 berpenjelasan tidak orang yang mengatakan Yesus adalah Tuhan kecuali Allah yang kudus. Ayat itu mengatakan bahwa pengakuan Yesus sendiri itu mempunyai bahan yang datang dari Allah kudus. Sebenarnya untuk menjelaskan gimana sih untuk aku jangan bisa sederhanain kayak yang aku jelaskan tadi, karena kenapa suaranya jadi ini dek? Kenapa suaranya kayak di dalam akuarium gitu? Ada kipas ya? Aku letakin. Enggak, yang pasti yang kakak pertanyakan yang aku jawab itu aja sih yang bisa kak
Sama yang tadi tewas itu aja aku sebenarnya baru belajar. Mudah-mudahan dan aku ketemu beberapa artikel. ya. Siap. Mudah-mudahan tanggapan saya ini menambah wawasanmu karena saya ini adalah orang yang berusaha mengambil knowledge dan mentransfernya kembali. Itu yang disebut dengan diskusi akademik dan diskusi yang transfer knowledge ya. Niat saya baiknya begitu sama kamu. Bukan berarti saya mau kamu jadi Islam. Enggak. Kenapa? Syarat Islam itu berbalik dan berakal. Kalau belum selesai dengan akal itu tidak akan bisa jadi Islam. Nah, saya jelaskan ya. Ini saya berhak menjelaskan karena saya belajar lama dan saya menjelaskannya bukan menggunakan persepsi pribadi tapi menggunakan data. Kita masuk ke ranah anak Allah dan Mesias, oke? Dua diksi ini yang tadi kamu sebutkan di awal. Kamu tahu tidak? Mesias itu di dalam perjanjian lama tidak hanya diberikan untuk Yesus, tahu? Enggak. Di ayat mana ya? Oke, nih saya kasih kamu datanya. Mesias itu dalam bahasa Indonesianya artinya diurapi. Maka kalau ada yang diurapi maka dia adalah Mesias karena dia dipilih. Kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal 29 nomor 7, sesudah itu kuambilkan minyak urapan dan kau tuang di atas kepalanya dan kau urapilah dia. Ini merujuk kepada Harun. Harun loh ya. Bahasa aslinya apa? Mari kita lihat. Mesias. Ini kata Mesias, asal kata dari Mesias. Ya, diurapi. Kalau juru selamat Mosiah. Dan by the way juga bukan Yesus satu-satunya Mosiah atau juru selamat dalam kitab perjanjian lama. Dari kata Yasha. Saya nggak tahu, ini lupa saya kalau kata Mesias ini akar katanya apa. Tapi kalau akar kata ya Mosiah itu Yasha. Artinya juru selamat, penyelamat atau tukang menyelamatkan lah. Nah, jadi yang diurapi dalam perjanjian lama itu sudah banyak. Atau yang dikatakan Mesias itu sudah banyak. Kamu boleh konfirmasi. Catat omongan saya, konfirmasi sama pendeta. Kalau pendetanya bilang enggak, hadapi saya. Karena pendeta itu akan berhadapan dengan pendeta lain. Ini tidak dibantah oleh para pendeta. Ya, kamu cari pendeta yang hebat lah, ya. Artinya Mesias ini bukan hanya untuk Yesus. Harun Mesias, Daud Mesias, karena dia diurapi. Musa mengambil minyak urapan lalu diurapinya lah kemah suci. Kemah suci pun Mesias. Nih, mari kita lihat. Kalau kita bicara tentang kata Mesias ya, term atau arti dari kata Mesias itu diurapi dan mengurapi. Nih, Musa mengambil minyak urapan lalu diurapinya. Apa ada akar katanya? Akar katanya mari kita lihat. Imamat pasal 1810 ya. Imamat 8:10. Kita lihat di sini. Imamat 8:10 mana ini? Nah, ini ya. Nah, lalu kita lihat di sini. Saya pembuktian dengan teks asli ya. Nah, ini masah menggunakan akar kata yang sama. Mesias. Ya, mengurapi, diurapi, kau urapilah. Ini dia. Jadi bukan cuma Yesus yang Mesias sayang. Nah, sekarang kita merujuk ke anak Allah. Yesus mengaku anak Allah. Kalau anak Allah sesuai dengan arti dalam Bible saya sepakat. Karena by the way, anak Allah itu bukan orang yang melampaui segala sesuatu dan bahkan menjadi setara dengan Tuhan. Karena ini saya tunjukkan sama kamu, banyak anak Allah dalam Bible. Ya, nih. Kalau kita lihat di sini contoh, nih bahkan anak Allah itu banyak. Mana? Bentar. Anak Allah, bentar ya, saya cari dulu. Nah, Kejadian pasal 6 nomor 2. Maka anak-anak Allah itu melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Nah, anak-anak Allah. Berarti kalau Yesus mengaku anak Allah, ya anak-anak Allah itu udah ada. Nih, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan, nah emang ada makhluk lain selain manusia? Apa ini malaikat nikah sama perempuan yang adalah manusia? Nah, bahkan dalam kitab kamu, dalam kitab perjanjian baru, anak Allah itu artinya adalah orang yang membawa damai. Makanya kalian mengaku sebagai anak Allah kan? Nah, jadi kalau Yesus sebagai ciptaan Tuhan, sebagai seorang utusan yang mengabdi kepada Tuhan, dan dia membawa damai, dan itu disebut dengan anak Allah, umat Islam setuju semua lah.
Tapi masalahnya tolong kamu carikan artikel manapun, jurnal ilmiah, pendapat pendeta yang paling hebat sekalipun, bahkan yang gelarnya profesor doktor, bahkan seperti Pak Yonatan Purnomo, tolong carikan kepada saya. Kalau nggak ada jangan sekarang, nggak apa-apa. Tunjukkan kepada saya anak Allah yang artinya adalah Allah. Nah, Sebentar, aku jelasin ya. nanti satu. Ada 3 poin saya catat tadi. Nah itu ya, saya sudah selesai nih Mesia dengan anak Allah. Oke, clear nih. Saya centang nih yang saya tanggapi dari omongan kamu tadi. Yang kedua, barang siapa melihat aku maka melihat Bapa. Artinya kalau melihat Yesus berarti melihat Bapa, betul? Berarti Bapa manusia. Tidak. Nah, kalau Yesus mengatakan aku dan Bapa satu, sebenarnya itu bukan hal yang aneh. Kalau Anda baca ayat selanjutnya, ya. Kenapa? Karena memang kata-kata seperti itu bukan berarti Yesus itu adalah Allah. Karena Yesus juga berkata, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Jadi ketika Yesus berkata aku dan Bapa satu, masa dia mau mengatakan juga mereka itu sama seperti mereka? Emang udah banyak Tuhan nanti nih. Jadikanlah mereka satu, sama seperti kita. Kapan Yesus berkata aku dan Bapa satu? Yaitu dia, sama seperti kita. Bapa dan Yesus satu. Dia minta murid-murid jadi satu. Apakah mereka itu adalah sama-sama Tuhan? Kan enggak. Boleh tahu sorry Kak, di ayat mana? Nih, Yohanes 17 nomor 11. Jadi Yesus tuh meminta supaya mereka murid-muridnya satu, sama seperti Bapak dan Anak satu. Bukan berarti minta murid-muridnya jadi Tuhan loh. Atau meminta supaya muridnya semua menyatu menjadi satu, jadi muridnya 12 tunggal, kan nggak mungkin muridnya 12 tunggal. Nah, jadi orang yang, mohon maaf ya, Anda adalah orang cerdas. Saya merasakan itu. Dan suami, mohon maaf ya, saya entah kenapa saya menangkap hal-hal yang positif dari Anda. Bukan berarti saya mau membandingkan Anda dengan suami Anda. No, saya juga respect dengan suami Anda. Tapi entah kenapa Anda adalah orang yang saya yakin memiliki penalaran yang normal, sehat. Ya. Makasih Nah, Nek. Makasih. Iya, sama-sama Ustazah. ya, jadi kenapa saya bisa berkata seperti itu? Karena feel seseorang itu akan dia rasakan dengan lawan bicaranya itu tuh ada, itu intuisi namanya itu ya. Itu nggak bisa dijuantakan, walaupun saya bisa menunjukkan nih dalam hal ini, di sini Yesus sudah dengan jelas-jelas mengatakan satu seperti kita. Dan Yesus memang mengatakan aku dan Bapa satu. Konsekuensi mengatakan bahwa melihat Yesus sama dengan melihat Bapa itu sama konsekuensinya dengan mengatakan Bapa adalah manusia. Karena apa yang dilihat itu adalah full manusia. Maka kalau dikatakan melihat Yesus sama dengan melihat Bapa, fix Bapa manusia. Itu yang diimani oleh siapa, adikku? Mikana. Kamu coba cari Mikana deh. Mikana itu sepakat dia, yang manusia itu adalah Bapa. Jadi yang mati di tiang salib ya manusia yang Bapa. Yang lahir di dunia adalah manusia yang Bapa. Itu disebut dengan aliran monarki modalism atau aliran dari Sabellius yang disebut dengan oneness. Ada sekarang Jesus only. Ada sekarang bahkan yang ekstrim itu Jesus only. Ekstrimnya lagi itu kalau kita lihat sistematika ininya ya, pemisahannya tuh ya Marcionisme, dan mereka dianggap oleh Tritunggal mayoritas itu adalah bidat. Ya silakan, kamu boleh aja menjadi oneness. Ya kamu ikut Mikana, tapi masalahnya gereja Mikana itu gereja yang gak jelas. Karena oneness ini masih dikatakan bidat. Dengan mengatakan nah itu ya, itu dari saya. Pertama saya bahas Mesia. Nah, terkait tentang Paulus ini satu materi diskusi kalau saya tidak bisa menjelaskan Paulus dalam waktu durasi menanggapi itu, tidak bisa. Saya mau kamu ada waktu sama saya membahas lebih dalam Paulus, dan saya rela kamu bahas Nabi Muhammad dan tunjukkan bahwa Nabi palsu menurut Bible adalah merujuk kepada Nabi Muhammad. Tolong tunjukkan bukti-bukti. Nggak tahu. Nah, karena gini, saya bisa tunjukkan, saya bisa menjawab, menunjukkan indikator bahwa Nabi palsu menurut Yesus itu merujuk kepada Paulus. Disclaim ya, saya bisa tunjukkan bukti.
Nanti kesimpulannya Anda yang ambil, bukan saya. Itu kalau diskusi itu kan kita kan argumen ini kan by data, by pembuktian. Nanti konklusinya di akhir. Nah, saya mengklaim saya mampu menunjukkan bukti bahwa yang dimaksud Yesus nabi palsu adalah Paulus. Temanya nanti kita bahas, jangan sekarang karena kita bahas tentang anak Allah dan juga Mesias gitu. Silakan Sister Adindaku. Oke, tadi Mesia dulu ya. Oke. Ini aku ada artikelnya yang di mana sih artikelnya? Julukan Mesia Kristus dalam Alkitab merujuk pada orang yang diurapi oleh Allah. Itu ada di Good quote. Bang Fandi, diam dulu, host. Diam, host. Diam, host. Itu kan, pada umumnya sih sebenarnya ya aku jawab dengan sepengetahuanku. Pada umumnya kalau kita panggil Mesia itu ke Tuhan Yesus. Aku nggak tahu kalau misalnya ada Mesia ke yang lain. Cuman gini. Dajjal pun al-Masih. Iya, tapi gini. Kebanyakan itu kan Tuhan Yesus itu ngejelasin kalau misalnya aku sama dengan Bapa, yang dimana tadi itu kakak bilang Tuhan Yesus bilang seperti kita sama murid-muridnya, Tuhan Yesus bilang kita adalah satu, yang dimana tuh gini Kak, kalau misalnya satu yang dimaksud itu satu apa dulu, kayak aku dan suamiku, kami itu satu dalam hubungan pernikahan, ya kan. Kalau mereka satu di dalam hubungannya sebagai guru dan murid. Dan antara Bapa dan Tuhan Yesus satu, yang dimana tadi yang kakak bilang itu hakikat itu sama dengan haki, yang dari bahasa Arab ya kan, yang itu hak. Aku gambar contohnya aja sih sebenarnya, nggak dari tubuh gini. Hak itu hak sama tinggi, yang dimana Presiden Indonesia sama Presiden Amerika sama Presiden Australia itu berbeda mungkin ya. Emang berbeda tugas dan tujuan, tapi hak mereka sebagai presiden, jabatan mereka sebagai presiden itu sama, itulah sama hakikat. Itu yang pertama. Terus yang masalah sebutan Mesia, Tuhan Yesus nggak cuma disebut sebagai juru selamat doang, tapi Tuhan Yesus beberapa kali disuruh ayat Alkitab menyuruh bilang di mana tadi, di Roma tadi kayaknya ya. Roma 10 ayat 9 itu di mana berbunyi, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Itu yang pertama. Aduh, apa nih? Sorry. Itu kan ada. Jadi julukan Tuhan Yesus itu nggak cuma Mesia, yang dimana dia julukannya di Alkitab juga itu sebagai Tuhan, dan yang percaya di dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Tuh, yang hubungan tadi, yang kita satu itu kayak aku udah jelasin. Kalau di Kristen, ini aku bilang di Kristen ya. Kalau di Kristen itu aku dan suamiku itu satu dalam hubungan kami berdua, suami istri. Satu di dalam hubungan Tuhan Yesus dan Allah, itu satu. Itu kan kakak pertanyakan, Tuhan Yesus kan bilang kalau aku dan Bapa itu satu. Tapi kan ada banyak ayat Alkitab yang mengatakan kalau aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Itu. Terus gini, mungkin ada yang mau aku tanggapin sih Kak, sama masalah ini tadi aku belum jawab. Yang kakak bilang siapa tadi yang dia udah udah ada sebelum di rahimnya, sebelum selain Tuhan Yesus, yang kakak Yeremia. Melkisedek, Yeremia. Nah, Tuhan bilang, aku sudah mengenal engkau sebelum kamu ada di rahim ibumu. Jadi kita memang sebagai manusia. Aku telah menguduskan engkau, bukan? Iya. Coba lihat. Di ini intinya gitulah, sebelum kamu ada di rahim ibumu ya kan? Sebelum dilahirkan. Ya, sebelum ada di rahim ibumu sih sebenarnya. Jadi gini Kak, kalau kepercayaan orang Kristen ya, mungkin ada beberapa artikel yang menjelaskan, mungkin dari kepercayaan kami, tidak tahu kepercayaan yang lain. Kami diciptakan sebelum masuk ke rahim kita udah dikenal. Tapi kan waktu saya mau masuk ke rahim ibu saya itu jauh sebelum adanya Abraham. Jauh banget. Saya belum ada sebelum Abraham ada, karena saya diciptakan pada saat saya akan dihembuskan nafas. Saya dibentuk dulu dari tanah, saya diberikan nafas, diciptakan ke rahim ibu saya. Tuhan sudah mengenal saya. Tapi kalau sebelum Abraham ada, saya belum ada, karena saya itu diciptakan sebelum
ini misalnya besok nih atau lusa nih atau minggu depan ibu saya mau ngelahirin saya diciptakan dulu, dihembuskan nafasnya, dimasukkan ke rahim ibu saya gitu. Karena gini sebenarnya kalau kita logikain ya, saya logikain aja sebenarnya. Kalau misalnya Tuhan udah mengenal kita jauh sebelum Abraham ada, berarti Tuhan udah nyiptain manusia yang jutaan ini semuanya itu sebelum Abraham ada dong, ya kan? Intinya gitulah, sederhana sih logikanya. Aku bisa, kalau misalnya lebih kompleks lagi aku nggak, itulah kesanggupanku. Oke, nggak masalah, nggak masalah, nggak masalah. Itu kan dogma yang ditanamkan kepada Anda dan cara Anda memahami kitab suci Anda. Cuman karena saya membaca kitab Anda dengan akal sehat, bukan dengan doktrin agama, doktrin gereja atau pendeta, maka tentu ujilah setiap apa yang saya sampaikan dengan akal Anda, karena saya bicara pakai akal, gitu. Tapi kalau menurut Anda yang saya sampaikan itu sesuatu yang tidak make sense, ya bantah. Itu kenapa kita diskusi, bukan? Oke, ada 4 poin yang saya catat di sini. Mesia anak Allah. Dan Anda bilang ya menurut kami ya Mesia itu adalah Yesus. It's okay, nggak apa-apa. Saya sepakat kalau dia bergelar Mesia. Nggak ada. Tidak ada satupun umat Islam yang menafikan gelar Mesia buat dia. Karena Mesia itu artinya diurapi. Diurapi itu apa sih artinya? Kalau kita lihat itu kebanyakan diurapi adalah orang yang dipilih. Sesuatu yang dipilih dan disucikan. Kurang lebih seperti itulah. Nah, saya sudah buktikan bahwa yang bergelar Mesia itu bukan cuma Yesus. Dan ketika Yesus mengatakan dirinya Mesia, kita sepakat. Masalahnya tidak pernah dalam tradisi agama Samawi, sebelum doktrin Kristen muncul mengatakan Mesia itu adalah Tuhan, tidak ada pernah gelar Mesia itu diberikan kepada pencipta, Dinda. Tapi kepada makhluk banyak. Kok tiba-tiba di Kristen Mesia jadi gelar pencipta, kan lucu. Sementara tidak pernah ada dalam tradisi agama Samawi, tepatnya dalam literasi keyahudian, tidak pernah ada gelar Mesia itu merujuk kepada gelar sang pencipta. Nah itu dulu, silakan direnungkan ini. Yang kedua, kesetaraan. Anda bilang tadi bapak dengan anak setara. Wah, ini berarti bertentangan dengan beberapa ayat yang akan saya tampilkan nih. Pertama, ya, pertama ini nih. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali padamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Saya nggak tahu kesetaraan di mana ya. Yang selanjutnya, ketika ada anak Salome, seorang wanita bernama Salome meminta supaya nanti di surga Yesus bisa mengatur tempat duduk untuk anaknya. Apa jawab Yesus? Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tak berhak memberikannya. Aku tak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Bagaimana mungkin Anda katakan bahwa mereka punya kesetaraan dalam hak? Orang Yesus tidak berhak tapi Bapak berhak, ya kan? Lagi-lagi Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 12 nomor 44. Ini Matius ya, apa Yohanes ini? Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepada aku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Ingat, Yesus diutus sementara Dia Bapa itu pengutus. Bagaimana mungkin dikatakan nih, saya katakan ya, apakah sama yang mengutus dengan yang diutus? Kan itu menjadi pertanyaan kemudian. Nah, ini contohnya, datanya ya. Nih. Nih ya. Kamu pernah mendengarkan perumpamaan tukang periuk? Periuk bukan tukang periuk. Nah ini saya kasih kamu data dalam Bible. Yesus itu berbicara menggunakan perumpamaan. Ya. Nanti kamu ajak kamu merenung nanti. Nih ya. Bagaimana mungkin tukang periuk itu adalah periuk? Bentar.
Sorry ya, saya lupa nomor ayatnya. Bentar ya. Mana ini? Lupa saya ayatnya itu. Nah, periuk itu kan ciptaan dari tukang periuk. Yesus mengajarkan bahwa pencipta itu bukan ciptaan. Tuh. Nah, sementara Yesus itu bisa saya buktikan 2 ayat Tesalonika dan juga Wahyu, dia adalah ciptaan. Nah, tapi kalian katakan setara. Tahu tidak, konsep kesetaraan ini muncul kapan sih? Coba lihat sejarah kekristenan. Konsep, nanti kamu cari dalil ini dong. Siapa namanya? Nama istrinya Timo ini siapa? Desi. Desi ya. Nah, Desi, nanti kamu coba cari sejarah doktrin homoousius. Itu kapan munculnya? Nah, nanti kamu akan menemukan itu kapan pertama sekali, 325 Masehi. Nah, artinya untuk memahami bahwa Yesus setara dengan Bapa itu tidak muncul dari pengajaran Yesus, karena banyak ayat yang sudah saya tunjukkan bahwa Yesus tidak pernah menyetarakan dirinya dengan Bapa. Tapi konsep itu, homoousius itu, kesetaraan atau kesamaan hakikatnya Bapa dengan Anak itu muncul di Konsili Nikea. Kamu tahu tidak konsili itu artinya apa? Menyamakan pandangan, merumuskan konsensus yang akan diambil nanti. Makanya Arius itu kalah. Yeremia 18 ayat 6 ya. Yeremia 18 ayat 6 ya. Nah, dan ini satu ayat yang sering saya bawa ini, Yesaya pasal 3 ayat 10 nih, bentar ya. Nah, ini ayat sangat menarik yang harus kamu renung. Catat semua ayat yang saya kasih ya. Nih. Mungkin Kak, saya mau nyatat dulu nih yang tukang periuk itu Ya. ada ini ya. Saya mau baca Yeremia dulu. kayaknya. Ya saya coba nanti saya cari. Coba kamu kalau di Google Nggak coba tahu cari. sih. Ya nanti Tukang enggak, periuk. sebenarnya bisa di ini kan, tidak mungkin tukang periuk adalah periuk, kurang lebih seperti itu, tidaklah sama. Roma 93 nggak tahu, bukan itu. Diksinya di situ diajarkan bahwa yang membuat periuk itu bukanlah periuk. Sama seperti kami mengatakan cipta Yeremia ya, pencipta itu bukanlah ciptaan, itu poinnya. Ya, itu kan itu kan kita bisa lihat. Nah, ini kamu baca Yesaya pasal 43 ayat 10 nih. Kita masuk ke esensi Tuhan nanti. Ini penting sekali buat kamu supaya kamu tahu esensi Allah Bapa itu seperti apa sih. Nah, jadi dalam Yesaya pasal 43 ayat 10 ini, Tuhannya Bani Israel itu memfirmankan tentang esensi dirinya. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, Yod Hevafe ya, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia, tidak berubah. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ingat ya, sebelum aku, kata dia, tidak ada Allah dibentuk. Sesudah aku tidak akan ada lagi. Tiba-tiba ada Allah yang berbentuk, bentuknya manusia. Nah, sekarang saya tanya, apakah Tuhannya Bani Israel sedang mengingkari dirinya sendiri? Tiba-tiba muncul Tuhan yang dibentuk dalam kandungan, Dari itu ayat berbentuk mana? manusia. Yesaya 43 ayat 10. Yesaya 43 ayat 10. Ya. Bahkan lebih lagi, dalam kitab Perjanjian Lama, Allah itu bukanlah manusia. Ini kita bicara esensi Tuhan Perjanjian Lama dulu ya. Bilangan 23 nomor 19. Tidak ada yang dapat melihat wajah Tuhan bisa hidup. Maka konsep teofani yang diusung oleh orang Kristen itu gagal. Kenapa? Kalau ada orang yang pernah melihat wajah Tuhan tapi hidup, berarti Tuhan berbohong. Masa Tuhan berbohong? Jadi saya sebenarnya pengen satu materi esensi Allah Bapa, esensi Yesus. Yesus itu tidak pernah mengaku sebagai entitas lain kecuali anak manusia. Selalu berkata anak manusia, anak manusia. Tiba-tiba kalian bilang dia adalah Tuhan. Dia mengatakan dirinya adalah anak manusia berkali-kali. Anak manusia lahir, anak manusia bangkit, anak manusia naik. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta. Kenapa? Karena yang sifatnya manusia itu berdusta. Kalau Yesus 100% manusia, fik dia berdusta. Karena Tuhannya Bani Israel mengatakan manusia itu punya sifat berdusta. Kalau dia 100% manusia, ya harus berdusta. Dia harus bisa berdusta, harus pernah berdusta. Kalau enggak, dia bukan manusia lah.
Nah, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia. Tapi Yesus berkali-kali mengatakan anak manusia, anak manusia. Nah, dan sebenarnya kalau itu ya di Bilangan 23 nomor 19. Nah, itu esensi Tuhannya Bani Israel. Sekarang mari kita lihat esensi Yesus. Pernyataan Yesus tentang dirinya, anak manusia, berkali-kali dia katakan. Bahkan ya, antikristus itu siapa sih? Nah, ntar ya, aku sambil catat poin-poin materi aku catat supaya nanti bisa dijadikan satu materi. Coba Anda ada Bible nggak di samping Anda? 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Coba dibuka. 2 Yohanes Pasal 1 nomor 7, dicatat semua ayat-ayat ini. Nanti tanyakan sama pendeta. Nah, coba perhatikan ini. 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Sebagai manusia loh, bukan sebagai Tuhan loh. Sebagai manusia dia datang. Berarti kalau ada yang bilang Yesus datang sebagai Tuhan, berarti antikristus dong. Ya, kita kembali ke ayat 2 Yohanes pasal 1 nomor 7 aja. Dalam makna apa ya? Ingat ya, kesalahan berpikir di sini adalah Tuhan yang pencipta yang tidak diciptakan loh. Karena kalau kata kurios, dia kurios. Karena manusia itu ya kurios. Manusia itu kurios loh. Karena pemilik keledai dipanggil kurios. Raja-raja dipanggil kurios ada loh. Kaisar dipanggil kurios ada loh. Ya, kalau nggak salah dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 nih. Saya sudah kumpulkan ayatnya, cuman karena hilang-hilang di sini nih ya. Major, diam ke major. Diam ke major. Kisah Para Rasul. ada jawabannya. Bentar. Gue yang ngomong dulu. Ya, ini terakhir ya, ini terakhir dari saya. Kisah Para Rasul pasal 16 nomor 16. Saya buktikan kalau kurios itu bukan panggilan untuk pencipta langit dan bumi. Nah, Kisah Para Rasul. Ini nih. Di Kisah Para Rasul 25:26 itu raja. 25:26. Pasal 25 nomor 26. Nih ya, kita tunjukkan di sini nih. Kita pakai bahasa asli ya. Nah, tetapi tidak apa-apa, yang pasti yang harus kutulis kepada kaisar, ya. Kita lihat di sini. Kaisar itu pakai kata apa? Nih. Aduh, lelet nih. Nah, yang dipakai kata apa? Kurios. Jadi kata kurios itu bukan panggilan untuk dewa, karena panggilan untuk dewa itu adalah theos, God, ilah. Kalau kata-kata Sayyid itu tidak masalah. Nah, jadi ketika esensi Tuhan perjanjian lama mengatakan dia bukan manusia, tidak ada Tuhan ilah yang terbentuk setelah dia ataupun sebelum dia. Bahkan dikatakan tidak ada yang dapat melihat wajah Tuhan bisa dapat hidup. Dan dikatakan Yesus itu esensinya manusia. Bahkan antikristus yang tidak mengakui dia manusia, dia mengaku sebagai anak manusia. Kenapa orang lain yang mendefinisikan dia dengan hal yang berbeda? Makanya pertanyaan Uni tadi kepada adindaku adalah, siapa Yesus menurut dirinya? Masa Anda lebih kenal siapa Yesus daripada Yesus sendiri? Ketika Yesus tidak memperkenalkan dirinya seperti apa yang dia tahu tentang dirinya, kok kita mengatakan dia seperti yang dia tidak sampaikan? Saya tidak pernah mengaku kepada Anda bahwa saya tidak pernah mengatakan bahwa saya istri Pak Jokowi. Jadi, apakah saya istri Pak Jokowi? Ya enggak. Loh, bisa jadi kan saya istri Pak Jokowi nggak perlu ngaku-ngaku? Iya, kalau orang bertanya saya bilang nggak saya istri Pak Jokowi? Ya pastilah. Berapa kali itu murid Yesus bertanya tentang Yesus? Ada dia mengaku bahwa dia pencipta langit dan bumi. Dia kata anak manusia, anak manusia. Bahkan tentang keselamatan pun guru yang baik. Apa kata Yesus? Jangan kau katakan aku baik. Masa pencipta langit dan bumi nggak baik? Nih, Yesus sendiri, masa ini kan kontradiksi dengan esensi Tuhan. Nih, guru yang baik. Nah, mengapa kau katakan aku baik, katanya. Ini bukan perkataan saya loh. Dalam Lukas pasal 18 nomor 19, coba buka. Catat deh. Jadi ini esensi Yesus nih. Jadi saya lebih percaya siapa Yesus daripada seperti yang diucapkan, daripada apa yang kalian ucapkan tentang Yesus. Apalagi kalian nggak bawa data. Jawab Yesus,
Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun baik. Dia orang bukan? Orang. Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Belum lagi dia katakan, jangan memanggil Bapa di muka bumi ini, karena Bapamu hanya satu, dia yang di surga. Lah dia ada di bumi waktu itu. Nih dalilnya. Hidung aku jadi pelik. Nih, jangan panggil siapapun Bapa di bumi ini. Taruhlah kalian umat Kristen punya dua dalil yang tidak eksplisit, implisit untuk menuhankan Yesus, seperti Bapa aku dan Bapa satu yang bisa saya bantah. Saya bawa dalil 10 yang nggak bisa kalian bantah. Masa saya lebih salah daripada kalian? Kan lucu. Kalian bawa 3 dalil menuhankan Yesus, dalilnya pun ambigu, dalilnya pun tidak eksplisit, implisit dijadikan eksplisit. Saya dalilnya eksplisit. Masa saya lebih salah? 10 lagi dalilnya. Terakhir. Ya nanti saya jawab. Ya nanti dijawab sama istri Anda dulu. Nih. Kamu tanya apa? Ya udah tanya lah. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini, padahal dia lagi di bumi tuh. Nanya apa? Karena hanya satu Bapakmu, yaitu dia yang di surga. Dia merujuk kepada sesuatu yang ada di surga. Kalau seandainya dia dipanggil Bapak, kalian mengingkari perkataan dia. Dia larang loh, jangan panggil siapapun Bapak di bumi ini. Nah berarti apakah dia dipanggil Bapak? Ya enggak. Nah kurang lebih seperti itulah. Silakan tanggapi boleh, bertanya boleh. Silakan antara Timo dan istrinya sama Desi. Terserah. Mau nambahin pertanyaan Bu, mungkin Boleh, kalau boleh. kata Kak Gem singkat saja. Pertanyaannya, Yesus kan pernah berkata tidak ada keselamatan melainkan melaluiku. Yang kedua, Yesus ada berkata tentang roh kebenaran yang akan datang, Ibu. Bisa dibantu jawab Ibu supaya lebih tercerahkan. Boleh ya Desi? Desi mau nanggapin dulu atau mau jelasin dulu yang Uni pahami, yang Uni pelajari? Biar aku selesai kali ya mungkin. Oke, nanti ya Timo ya. Ini Uni catat ya. Ini Uni catat. Silakan Di sini Desi. mungkin aku jawab singkat aja ya Bu, nanti ini aja sih tanggapanku. Yang pertama tadi kan Ibu bilang mana Tuhan Yesus bilang kalau misalnya dia menciptakan, memang Tuhan Yesus nggak bilang, tapi di sini Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia ada di mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yang dimana kita tahu juga firman itu telah menjadi manusia. Di sini juga dijelaskan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia ada di mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada seorang satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini balik lagi ke bahasan yang tadi, yang dimana Tuhan Yesus bilang aku ada sebelum Abraham ada, karena dia yang jadi yang firman yang telah menjadi manusia itu. Oke, itu yang pertama. Sama mungkin coba sebentar yang aku tanggapin lagi sedikit aja kali ya, soalnya aku ada kerjaan juga sambil aku mau ngomong. Cuman Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi kan itu tadi. Terus kalau yang kakak bilang tadi, yang mana sih yang kisah para rasul 25 ayat 26 itu aku pelajarin dulu, mungkin aku jelasin nanti ya, aku pelajarin dulu. Sama ini kak, aku mau jelasin sih sebenarnya, selain pakai kayak kakak bilang kan kita tuh harus pakai logika untuk baca ayat Alkitab. Kalau di kami tuh ada istilahnya, kita bisa pakai logika tapi kita harus dituntun sama Roh Kudus. Jadi biasanya ya, kalau aku ya nggak tahu, mungkin teman-teman yang lain juga belajar Alkitab, kalau aku udah pasti kalau mau baca Alkitab aku minta tuntunan Roh Kudus dulu untuk aku mengerti. Jadi nggak cuma secara logika dan melalui artikel, karena aku benar-benar terbatas sih sebenarnya sama Alkitab ini. Walaupun aku belajar Alkitab, aku masih selalu belajar, tapi aku minta tuntunan Roh Kudus. Jadi kalau kami pribadi Korban doktrin. nggak ada korban doktrin, kan Tuhan Yesus ngejelasin. Nggak apa-apa, nanti kita jelasin arti doktrin apa. Setelah pergi ke surga, aku akan mengirimkanmu Roh Kudus yang akan menuntunmu. Jadi gini, aku nggak bisa nih bilang Roh Kudus itu doktrin, karena emang itu udah diciptakan adanya maksudnya udah ada untuk menolong aku
untuk membaca firman. Jadi kalau misalnya ini doktrin, aku nggak belajar doktrin. Jujur aja kalau di gereja aku mendengar penjelasan dari pendeta itu nggak sepenuhnya aku dengarkan, karena aku belajar pribadi. Aku belajar dari artikel juga sama kayak kakak, by data juga. Cuman aku nggak ngumpulin artikel-artikelnya. Kalau aku cari lagi aku mungkin bisa, tapi nanti kalau misalnya kakak minta data, aku cari ada beberapa data yang aku punya. Itu sih kalau kalau doktrin enggak, karena aku kalau kalian bilang ini karena pendeta ini dan segala macam enggak. Aku full Ya. kebanyakan itu baca Alkitab terus sih. Dan aku minta tuntunan Roh Kudus, sama seperti yang Tuhan Yesus suruh untuk nyuruh aku kalau kamu biar Roh Kudus yang nuntun aku, apalagi untuk pemahaman mengenai firman Tuhan. Itu ada ayat Alkitabnya kok. Sama yang mana tadi, Kisah Para Rasul 25 tadi aku mau pelajarin dulu biar lebih jelas, biar nggak salah. Good, itu keren banget. Saya respect. Apa tadi lagi pertanyaannya kak? Ya, siapa Yesus menurut Yesus sih kalau pertanyaannya lainnya kan saya menanggapi penjelasannya Desi. Oke. Saya menyanggah Desi dengan ayat lain gitu kan. Jadi seharusnya kan yang ditanggapi itu adalah ayat-ayat yang saya usung sebenarnya seharusnya. Tapi Desi tidak menanggapi ayat-ayat tersebut, tapi memberikan pemahaman baru dari pemahaman Desi sebagai orang Kristen. Itu yang disebut dengan doktrin. Doktrin itu adalah sebuah pengajaran yang dianggap benar. Nah, itu lebih luas maknanya dari dogma. Dogma itu lebih ke sudut pandang seseorang. Ya, kamu juga bisa dikatakan dogma karena itu pendapat pribadi, bukan ayat yang kamu bawa ke saya. Kalau saya kan membantah kamu dengan dalil. Ayat saya tunjukkan, ini loh, Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku dan bla 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 segala macam. Artinya saya tidak membawa opini pribadi. Sementara kamu membawa opini pribadi dan itu dogma namanya. Opini yang dianggap benar. Zaman dulu, di zaman kegelapan, dogma itu tidak boleh dibuktikan. Itu kenapa Galileo, Hipatia itu mati semua. Gara-gara mereka punya pendapat yang bertentangan dengan Bible. Nah, itu kenapa tendensi kepada kata dogma dan doktrin itu negatif. Karena zaman dulu orang-orang yang sudah terdoktrin kayak dogma infalibilitas Katolik, di mana magisterium itu tidak pernah salah, maka itu kan tidak boleh diuji, berarti tetap diterima benar. Dalam Islam tidak begitu. Islam katakan dzalikal kitabul la raiba fi. Al-Qur'an Allah bilang ini kitab nggak ada keraguan. Tapi kata Allah ya buktikan. Kalau ada keraguan berarti salah. Ini yang disebut dengan informasi kebenaran disampaikan di awal tapi disuruh buktikan. Kalau dogma dan doktrin, informasi kebenaran itu tidak boleh dibuktikan, harus diterima, imani. Dan ini kenapa kata terdoktrin, umat dogmatis itu negatif. Seolah-olah kita terkungkung dari pendapat orang lain yang dianggap benar. Kenapa negatif? Karena tidak boleh ada critical thinking di situ. Sementara kita di sekolah-sekolah ngajarin anak untuk critical thinking. Al-Quran beda. Al-Quran kasih info, dibangun critical thinking dari perintah Al-Quran sendiri. Afala yataqilun, apa kalian tidak berakal? Afala yatadabbaru, apa kalian tidak observasi? Afala yatafakkur, apa kalian tidak berpikir? Jadi Al-Quran itu dia kasih statement, tapi statement itu dia suruh untuk uji, bahkan dia challenge tuh. Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Kalau kalian ragu dengan ayat ini, buat semisal, panggil semua penguasa-penguasa dan pelindung kalian, syuhada akum. Tapi kata Allah apa? Fa illam taf'alu, nggak akan bisa. Kalau seandainya tidak ada yang bisa menggagalkan Al-Quran, berarti dia benar. Karena kebenaran itu statement yang tak terbantahkan, yang relate dengan realitas. Tapi kalau dikatakan menurut saya itu dogma. Karena menurut saya, bukan menurut Bible. Kalau menurut Bible namanya Alkitabiah. Saya Alkitabiah, adindaku dogmatis. Nggak masalah, tapi tendensiusnya kalau sekarang itu dogmatis itu negatif. Karena kita nggak punya critical thinking. Ya, nah, jadi gini, nggak masalah. Saya adalah orang yang ketika ada orang jujur dengan keimanannya, Tuhanmu manusia, bukan lah itu Yesus ngaku anak manusia, ya udah Tuhan saya manusia, selesai diskusi sama saya tidak harus paksa. Tuhan itu nggak boleh manusia loh, nggak bisa. Kalau dia mengakui bahwa Tuhan itu manusia, ya sudah, itu namanya toleransi, membiarkan, tolerir. Nah, tapi masalahnya di sini adalah kenapa kita berdiskusi? Karena statement di awal teman-teman Kristen kebanyakan dibantah di statement kedua. Contoh, Yesus Tuhan bukan? Iya. Manusia bukan? Iya. Tuhan manusia bukan? Bukan. Nah, kan kepret namanya. Makanya Uni sering berantem sama oten-oten yang begini. Tapi kalau kamu bilang,
Saya masih belajar uni, saya masih sikapi ini dalam pemahaman saya begini. Oh nggak apa-apa, itu pemahaman kamu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi saya berikan ide dan gagasan. Ide saya ini loh. Nah, menurut kamu mana yang lebih patut sebagai manusia berakal sehat? Ide dan gagasan saya atau ide dan gagasan kamu? Makanya saya bilang tadi, kamu kasih saya 3 ayat atau 5 ayat menuhankan Yesus. Saya bawa 10 ayat yang tak terbantahkan. Dan masa saya salah? Ayatnya lebih banyak saya. Kan begitu. Jadi itulah kenapa kita diskusi. Bukan mengajak kamu jadi Islam, tapi menemani kamu membangun critical thinking. Gini, sebentar, aku tadi kan jelasinnya belum banyak ya Kak. Sebentar aku jelasin mungkin ya. Silakan. Gini, aku kan Oh iya, jelasin secara. tunggu bentar aku ngomong sayang. tadi gini. Uni takut lupa nih. Izin boleh nggak? Uni takut lupa. Mohon maaf dengan sangat. Kamu tahu Soalnya aku tidak? jadi lupa kalau kebanyakan juga. Oh yaudah. Oke. Ada yang, Silakan. Kamu dulu yang aja. aku jelasin akhirnya lupa ya. Jadi gini, tadi kan aku jelasin kalau misalnya aku tetap pakai artikel, pakai ayat Alkitab, dan aku mengundang Roh Kudus untuk membantu aku menemukan. Aku punya beberapa artikel. Kalau misalnya kakak jawab, mungkin aku akan nemukan. Kayak contohnya kemarin aku ditanya nih kayak masalah Allah itu dicuri ya dari ini segala macam. Aku bisa jelasin mungkin sesuai artikel yang ada. Aku ngambil dari artikel of Oxford of Islami yang dimana Allah itu sudah ada sebelum Kristen ada bahkan. Ya itu pertama. Yang kedua ini ya, yang kakak bilang kenapa Tuhan Yesus bilang Allah itu lebih besar. Gini aku jelasin ya. Aku ketemu ada artikel nih. Di sini tuh untuk menunjukkan perbedaan peran dan hubungan antara dia sebagai anak dan Allah Bapa. Meskipun Yesus setara dengan Allah dalam esensinya sebagai Tuhan keilahiannya, pernyataan ini mencerminkan kerendahan hatinya dalam inkarnasi Yesus sebagai anak datang ke dunia dan melaksanakan kehendak Bapa yang menyelesaikan misi keselamatan. Jadi pernyataan ini lebih merujuk pada perbedaan peran daripada perbedaan dalam hakikat keilahian. Itu yang pertama. Oke, mungkin aku itu ya. Yang kedua, aku nggak doktrin kayak yang kakak bilang tadi. Kita by data, aku by data juga. Kayak yang kakak lihat tadi aku tunjukin juga, bahkan dari internasional artikel. Oke, yang kemudian apa tadi Doktrin yang itu sayang, cintaku, Desi yang Uni cintai. Doktrin itu pengajaran manusia yang dianggap benar. Artikel itu termasuk pendapat manusia loh. Yang bukan pendapat manusia itu contoh gini nih. Ada tertulis dalam Bible itu pernyataan Yesus atau Al-Quran atau hadis itu, tapi kalau ajaran manusia, sudut pandang manusia itu masuk ke dalam doktrin pengajaran manusia yang dianggap benar. Tapi masalahnya kamu uji nggak itu? Gini sayang, ketika kamu dapat artikel kamu uji nggak artikel itu? uji, aku cari beberapa Bagaimana artikel, cara aku cari mengujinya? beberapa artikel. Aku ngumpulin beberapa artikel untuk menguji artikel gini Kak. Yang aku pelajari selama aku kuliah untuk kita menguji mantap nih sama anak artikel kuliah itu, nih. kita harus mengumpulkan beberapa artikel untuk mengambilkan kesimpulan. Kita uji dulu, ada rumusnya juga yang dimana itu pakai beberapa rumus ya. Terus ini sebentar Kak, aku jelasin dulu nih sebentar ya tadi. Apaan tuh Kak, kalau boleh tahu Kak? Apa aja? Apa? Rumusnya apa aja kalau boleh tahu? Oke, sebentar. Aku kan udah lupa. Aku kuliah 4 tahun yang lalu. Nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa. Sama penciptaan manusia yang kakak bilang aku ngambil dari artikel doang, enggak? Gimana kalau kita fokus di ini ada dulu sayang. Jadi gini, kita kan tiap hari kan hadir di ruang publik. Anda tahu kita punya Komal nih. Gimana kalau kita bahas mengkerucut satu persatu persoalan kita? Jangan bawa dulu polemik yang lain karena tentang Paulus saja saya punya satu materi yang harus saya sampaikan. Jadi saya mau kita topik by topik dulu. Yang dimana tadi kan kakak bilang kita tuh by Al-Quran, kakak bilang aku by Alkitab. Kan aku udah bilang tadi Kak, sebenarnya jawabannya itu aku udah jelasin yang dimana tadi ada mana sih pasalnya tadi itu yang Tuhan bilang aku adalah firman sudah bersama-sama Bapa bahkan sebelum penciptaan, yang dimana di saat penciptaan itu firman Allah itu sudah bersama-sama dengan Bapa. Itu di mana sih tadi? Roma 1 ayat 1 ayat 3 kan? Coba ya. Sebentar, itu dijelasin tuh. Sebenarnya Tuhan aku udah bilang Tuhan itu nggak terang-terangan. Terus kakak bilang, kenapa ada Tuhan Yesus manusia? Gini Kak, kenapa Tuhan Yesus itu menjadi manusia? Aku jelasin nih, maksudnya gini. Pada zaman dahulu, Tuhan itu di Alkitab itu ada yang jelasin Tuhan Allah itu benci banget sama dosa.
benci sebenci itu sampai dia ngusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Ya itu kan. Akhirnya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya dia selamat, itulah istilahnya gitu ya. Gini, pada zaman dahulu, pada zaman sebelum penyaliban Tuhan Yesus, ibadah itu dibatasi sama tirai yang dimana yang masuk ke ruang maha kudus itu cuman orang-orang yang paling kudus. Orang biasa sama kayak kita tuh nggak berhak tuh buat datang ke situ buat menyembah Tuhan. Itu yang pertama. Saking bencinya Tuhan sama dosa itu, diperintahkanlah untuk ibadah itu Melebar ada. sayang. Ini Enggak, aku melebar jelasin, sekali. Kak. Kan Kak tadi nanya, kok Tuhan Yesus itu manusia? Kenapa dia Bukan itu pertanyaan Nuni. Pertanyaan Nuni ini adalah siapa Yesus menurut Yesus sayang, bukan Yesus. kenapa Yesus jadi manusia. Itu doktrin, nanti jawabannya serius, itu nggak ada di dalam Bible. Dia Pertanyaan Nuni berbeda. adalah siapa Yesus menurut Yesus. Gini loh, masa pertanyaan siapa Yesus menurut Yesus belum terjawab tapi sudah dijawab alasannya kenapa dia. Oke. Jadi jawab dulu siapa Yesus menurut Yesus, baru nanti penjelasan setelah kita tahu siapa Yesus menurut. Contoh, siapa Yesus menurut Yesus? Tuhan. Karena bla 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 bla. Ini belum dijawab siapa Yesus menurut Yesus, sudah dijelaskan panjang lebar. Jadi kan enggak sistematik. Kalau anak kuliah itu kan sistematik. Oke, Pertanyaan gini. saya adalah siapa Yesus menurut Yesus, karena kita masih membahas tentang siapa Yesus ini. Nah, bukan kenapa dia manusia, kenapa dia jadi manusia. No. Kalau dia manusia itu kita nggak berdebat. Saya percaya dia manusia, Anda juga percaya. Jadi kenapa saya tanya alasannya kenapa? Bukan. Saya bertanya siapa Yesus menurut dirinya. Karena yang paling tahu siapa seseorang ya orang itu sendiri. Kalau seseorang berdasarkan orang lain itu harus dikritisi dulu. Gak ada yang bener. Masa dibilang Bang Ardiansa adalah artis? Siapa yang bilang si Pandi? Pandi, ya betul kau. Kapan kau lihat dia jadi artis? Ngeng-ngeng. Oh nggak bisa. Saya tanya, Bang Ardiansa artis? Oh iya, apa buktinya? Ini, saya pernah syuting filmnya ini. Ya kan betul. Ada pembuktian. Tapi kalau siapa Yesus Ya, menurut betul, Yesus saya saja belum artis. terjawab. Nah, siapa Yesus belum terjawab menurut Yesus, jangan dijelaskan dulu sayangku. Begitu. Saya udah jelasin tadi Kak, gini, siapa Yesus menurut Yesus? Aku udah bilang, Siapa? kalau misalnya Tuhan Yesus kan nggak jelasin nih secara terang-terangan, aku lah Tuhan segala macam. Tapi Tuhan Yesus selalu bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku Ya, dan Bapa jalan adalah kebenaran satu. dan hidup itu bentar. Sesungguhnya Jalan sebelum kebenaran. Abraham ada, aku telah Ya. ada. Terus, Sudah close ya. terus ini. Jalan Terus Bentar dulu, ketika sayang. Petrus berkata, engkau adalah Mesia, anak Allah yang hidup. Yesus mengakui Mesia kebenaran. udah dibahas tadi Yesus ya. berkata, akulah kebangkitan Jalan dan kebenar- hidup. Barang siapa Iya, percaya bentar. kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Gitu. Iya, jalan kebenaran dan hidup sudah saya bahas, nggak perlu saya ulangi biar gak buang waktu. Mesias sudah saya bahas juga, nggak perlu ulangi. Nah, barang siapa percaya kepadaku, pertanyaannya, percaya sebagai apa? Suamiku mau gantian dulu ngejelasin katanya. Oke. Ya, Oke, itu ya pertanyaan terakhir untuk Desi adalah. mungkin nanti kita bisa Siap. sharing-sharing lagi. Enggak, tapi tunggu. Saya mau kasih data sama kamu. Saya kasih data sama kamu tentang Yohanes 1 ayat 1 ya, karena itu ayat yang kamu bawa tadi. Tolong kamu cari buku ini ya. The Confessions of Santo Agustin di halaman ke 154-nya. Ya. Yohanes 1 ayat. Ya. Certain Book of the Platonists. Ya. Translate from Greek into Latin. Jadi Santo Agustinus mengatakan Yohanes 1 ayat 1 itu dalam bukunya, silakan dicari ya, bukunya The Confessions of Santo Agustin. Ini kredibel kalau dalam kuliah ya. Saya tunjukkan sampulnya, halamannya pun 152 ya. Halaman 152 bahwa himne yang ada di dalam pembukaan surat Yohanes itu adalah himne Plato. Apa itu himne Plato? Himne Plato itu adalah filosofi yang keluar dari produk fikir filsuf. Itu ya. Filosofi produk berpikir yang dikeluarkan oleh seorang filsuf, dan dia lebih dulu ada sebelum Yesus hadir ke dunia. Ya. Di situ pada mulanya logos bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah, berasal dari Allah. Kalau dalam siapa namanya? Pilos, cendekiawan Yahudi, dia memperkenalkan kebangsanya bukan seperti yang dalam 1 Yohanes. Tapi pada mulanya logos bersama Allah, dan logos itu berasal dari Allah. Itu dari Pilo. Nah, penyalin kitab Yohanes diadopsi itu.
ditempatkan sebagai pembukaan Injil. Nah, kalau filosofi kalian maknai harfiah, hancur kalian. Yang namanya filosofi dimaknai dengan filosofi lah. Masa filosofi dimakna secara harfiah? Kan lucu. Itu yang artinya adalah mengeksplisitkan ayat implisit, mengimplisitkan ayat eksplisit. Bapa lebih besar daripada aku. Ya iyalah, dia merendahkan hatinya, dirinya. Ya berarti dia bohong kalau disetara. Jadi logika macam apa yang saudaraku dan saudariku gunakan ketika mendengarkan perkataan Yesus? Bapa lebih besar daripada aku. Dan Yesus tidak menjelaskan apanya yang besar. Tiba-tiba kalian menjelaskan di luar ayat. Dogma, doktrin. Kenapa? Dogma itu artinya adalah opini yang dianggap mapan. Makanya saya bilang itu bukan produk Alkitabiah. Saya dari tadi Alkitabiah. Saya pakai dalil kitab suci. Saya gunakan dalil kitab suci. Barang siapa yang percaya kepadaku, bukan percaya kepadaku, tapi percaya kepada Bapakku. Itu. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku. Nah ini nih. Ini nih. Lagi-lagi Yesus mengatakan bahwa bukan dia yang berkehendak atau apa yang disampaikan dia itu. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Loh, kok begitu? Kenapa? Karena yang namanya para nabi yang adalah jalan kebenaran, karena dialah yang bisa menjadi asbab kita sampai kepada Tuhan. Dalam Ulangan 18 ayat 18, seorang nabi itu bukan berfirman. Tidak ada nabi berfirman. Nabi itu penyampai firman. Siapa yang bilang? Ulangan 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Halo? Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Kenapa Yesus dikatakan memiliki kuasa dari dirinya sendiri dan setara dengan Bapa? Orang Yesus saja mengaku kok. Kalau seandainya aku berfirman, itu bukan punya aku, tapi punya Bapa. Kok malah kalian bilang itu firman Yesus? Kan itu fitnah kepada Yesus. Itu kurang eksplisit apa ayat barusan itu? Ya, saya ulangi nih. Mana tadi tuh? Ya, masuk sayang, masuk. Ya, mungkin gitu dulu ya. Ganti shift sama Bang Ardiansa dulu ya. Saya ada kepentingan dulu. Ada yang ngintip di belakang tuh ya. Lanjut Bang Ardiansa sama Timo ya. Siap. Oh ya, Timo sama Desi, terima kasih sudah diskusi bagus ya. Semoga apa yang saya sampaikan itu ada manfaatnya. Terlepas dari kepercayaan kita masing-masing yang berbeda, saya tidak ngajak kalian jadi Islam. Saya ngajak kalian untuk berpikir kritis ya, bukan untuk menjadi Islam. Karena syarat menjadi Islam itu harus berakal dan balik dan berakal. Gitu ya. Kalau nggak berakal, belum bisa bedain mana Tuhan mana manusia, jangan jadi Islam dulu lah. Repot kami nanti ya. Ya, assalamualaikum, izin dulu untuk menjauh dari perangkat. Waalaikumsalam. Salam. Lanjut Bang Ardi. Mantap. Kalau sama saya ini adalah Bang, aku kajian. mau Kalau menengahi sama dulu saya bentar. kajian. Hah? Pembahasan Mbak Uni yang tadi. Kalau Enggak, konsep udah kenabian- selesai aja sama Uniriva. Sama Uniriva udah selesai. Kalau sama saya kajiannya kitab suci. Paham, Bang. Supaya nggak salah paham dulu sampai sini. Konsep kenabian dalam Kristen itu bahkan sampai sekarang nabi masih ada, Bang. Bahkan pendeta pun Ya masih udahlah, itu disebut. terserah Anda. Ya udah, terserah Anda lah itu. Oke, sekarang kita kajian kitab suci kalau sama saya. Layak nggak kitabmu disebut kitab suci? Layak nggak? Sebentar ya, lagi azan Isya, Bang. Nah, bagus. Di sini udah. Aku nggak bisa. Aduh, nak. Sebentar, nak. Iya, nggih. Bentar, nggih. Ya, Ini dengan Bang Jibril bagus Bang Ardi. Share dulu. iya, saya. Berdua, saya, nak. berdua. Bentar, nak.
sambil kita menjawab azan ya Bang ya. Buat apa bang? Itu khusus orang Islam bang. Kalau orang bukan Islam nggak perlu dijawab itu. Gak apa-apa bro, tunggu aja ya. Nanti selesai azan baru buka open meet ya. Ito nande boru hotang. Itu selamat pagi itu. Ito nande. Jangan turun itu. Ito nande. Horas bah. Horas itu. Alamak. Kayak mananya? Nah, tapi hilang. Ini siapa pula? Itu Sidak Manurung. Selamat pagi. Sidak Manurung. Oh, alamak. Kayak mananya ini? Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan ya. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan, typing di bawah aku Kristen bang, biar kita naikkan. Lanjut. Ya silakan Timo. Masih azan mungkin bang, ada di. Oh boleh. Dia buka mute itu kalau Boleh sudah. emang. Masih azan. Ya, nggak apa-apa, Boleh. nggak apa-apa. Ya ampun, ada efeknya pula ini. Efek apa tuh? Halaman berapa ini ya? Halaman, aduh, jangkrik. Halaman Mau dibesarin bang Ardi? 189. Enggak usah, kasihan Dinda Timo itu. Nggak apa-apa. Biasa. Tapi kalau layarnya tadi kayak tadi bisa nggak kelihatan semua? Datanya Bisa misalnya. kelihatan. Oke siap. Bisa. Oke, siap ya Dinda ya. Udah siap Bang. Ya, jadi pertama kita cek dulu nih. Apakah yakin kitab Anda kan beriman, betul nggak? Betul, iman Kristen. Nah, ada dasarnya kan, pasti kan? Oke. Oke, dasarnya apa? Keyakinan Bang. Iya, keyakinan itu muncul dari mana? Muncul dari kejadian-kejadian yang aku rasakan. Sebab itu Oh, berarti ya hampir sama lah ya kayak hampir sama lah ya kayak penyembah pohon lah ya, nggak perlu kitab suci ya. ada kitab sucinya Bang. Oh, itu diyakini juga. Kitab suci diyakini. Kita belajar Itu dari suci. kitab suci. Itu suci, Bang. Kitab suci, ya suci itu sih. Oke, apa pengertian kitab suci? Sebagai pedoman untuk suatu agama, Bang. Manual Oke, hukum pedoman. agama. Pedoman. Kalau pedomannya salah, imannya salah nggak?
Realita saja, realita. Kita bicara realita ya. Kalau pedomannya benar, imannya benar, betul? Betul? Perspektif, benar dan salah perspektif. Enggak. Ini bukan soal perspektif. Ini bukan soal perspektif, tapi soal narasi ketika saya mengatakan kalau kitabnya benar, berarti imannya benar, masuk akal. Kalau kitabnya salah, berarti imannya salah, masuk akal juga. Betul nggak? Betul. Ya kan? Nah, Secara sekarang logika permasalahannya- manusia kan gitu. Untuk urusan perspektif nanti. Yang penting kita punya pegangan dulu bahwasanya kalau kitabnya betul, maka imannya betul. Kalau kitabnya salah, maka imannya salah. Betul? Sepakat, Bang. Oke, baik. Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 aja yang saya sebut sebagai perwakilan. Nggak usah dari Kejadian sampai Wahyu, nggak usah kepanjangan. Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang mana yang wahyu Tuhan? Semuanya menyampaikan wahyu Tuhan berdasarkan Oke. pengalaman mereka pribadi kan. Oke, kesimpulannya dari mulai Matius 1 sampai Yohanes ayat terakhir, pasal terakhir, itu wahyu Tuhan semua. Oh, ada beberapa yang bukan wahyu Tuhan. Karena yang wahyu Oke, Tuhan dituliskan dalam tanda kutip atau tinta merah yang kita. Tinta merah. Bagaimana jika boleh nggak wahyu Tuhan itu dirubah-rubah gitu? Boleh nggak? Wahyunya tidak boleh diubah. Tidak boleh. Yang warna merah nggak boleh dirubah ya? Iya. Misal, Secara ini Bang, tafsiran ya, bukan iya. para Bukan tafsiran, memang tertulis di wahyu. Ada di wahyu itu tertulis bahwasanya nggak boleh ditambahi, apalagi dikurangi, nggak boleh. Sama-sama nggak boleh ditambahi, meskipun dikurangi ada di wahyu itu. Mau tahu ayatnya? esensinya yang tidak diubah. Kalau terjemahannya sekarang kan diubah, Bang, ada terjemahan Saya nggak baru. bahas terjemahan. Saya nggak bahas terjemahan. Saya bahas original teks. Kan kitab penulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan dari Yunani, betul nggak? Iya, bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani. Universal pada zaman itu. Yes, that's right. Itu nggak boleh dirubah itu, karena itu original text, betul? Tidak boleh diubah. Ya, Boleh oke. diterjemahkan. Boleh diterjemahkan. Oke, boleh. Silakan dicek di ini aja deh. Di Markus 16, silakan cek. Markus 16 itu ya. Ya, silakan cek. 16 pas 16 pasal 9 sampai pasal 20. 16 ayat berapa, Bang? 9 sampai 20. Udah? Udah, Bang? Sabda Alkitab ya. Udah. Di situ ayatnya ada perkataan Yesus ya, di ayat Mengenai kebangkitan Yesus. ada perkataan Yesus ya, 4 ayat di situ kalau nggak salah ya. Dari ayat 15, 16, 17, 18 ya kalau nggak salah ya. Betul. Betul ya? Kalau- Warna merah, tinta merah. Betul kan? Iya. Oke. Abang lihat sini. Lihat sini. Udah? Udah, Bang? Abang lihat sini, udah kelihatan? Ini umat Host, Yesus, tolong notis digedein kayaknya kalau ini lihat-lihat. host. Udah, Bang. Kelihatan host. Nah, oke ya. Oke ya. Di sini saya punya original text. Namanya Codex Sinaiticus. Ini adalah ditulis pada abad keempat, ya, oleh orang Kristen sendiri. Kita baca dulu ya. Kita baca dulu. Apa sih Codex Sinaiticus itu, gitu kan? What is Codex Sinaiticus? Apa Codex Sinaiticus? Codex Sinaiticus, a manuscript of the Christian Bible written in the middle of the 4th century, contains the earliest complete copy of the Christian New Testament. Paham kan bahasa Inggris kan? Aman ya? Aman ya? Aman, aman. Aman, oke, aman. Jadi ini adalah Saya juga kodeks paham. tertua. Hah?
Oke. Di sini saya punya Bahasa Markus Rusia juga 16. Oke, Bang. Bahasa Yunani juga nggak paham ya? Enggak paham bahasa Aramaik yang Oh, nggak paham. Oke. Saya punya Markus 16. Ayatnya hanya sampai 8, Bang. Nih. Mari kita cek di sini. Ternyata yang terakhir adalah yang terakhir ya kan. Kai, Odeni, Oden, Epon, Epo, Bunto, Gar. Ternyata hanya sampai Gar saja. Di ayat 8, Bang. Ayat 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 itu nggak ada ayatnya ternyata di sini. Di Sinaiticus nggak ada ayatnya. Di Vatikanus, di Codex Vatikanus juga nggak ada ayatnya. Tahu Codex Vatikanus kan? Tahu kan? Iya, tahu di Vatikan. Oke. Belum Nah selesai, ini Bang. saya punya nih. Oke, Vatikan tahu ya? Iya. Nah, perlu saya baca nggak? Nggak perlu kan? Nggak perlu ya? Ya. Di Vatikanus juga nggak ada. Ya oke. Di Vatikanus juga nggak ada. Oke ya. Tiba-tiba pada abad kelima, Bang, yang namanya kodeksnya adalah Kodeks Bezai. Kodeks Bezai ini abad kelima ya. Nih saya punya nih. Ini dari Universitas of Cambridge yang mengeluarkan digital library-nya. Digitalnya nih tuh. Ini adalah kodeks. Ditulis pakai tulisan tangan. Manuskrip. Tiba-tiba, Bang, di sini Markus 16 ayatnya ada 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan seterusnya. Oke. Yang tadi kan Ini abad 8 kelima. versi. Ini abad- verse. Iya, verse itu bukan versi, Bang. Verse itu ayat, Bang. Verse itu ayat. Bukan versi. Loh ini loh. Ini loh. Verse ini loh, ini ayat, Bang. Ayatnya cuma sampai 8, 9 sampai 20-nya nggak ada. Coba dibuka, Bang. Soalnya aku Ini? nemu fakta menarik nih, Nih, mengenai kodeks Sinaiticus yang baru ditemukan Ya, nih. pada tahun 1859, Bang. Loh ya memang ditemukannya pada tahun itu. 1859 ya, Bang, baru ditemukannya. Jadi belum bisa di Iya, betul. nggak Tapi aslian. ditulisnya abad keberapa? Ditulisnya abad kok nggak bisa dipastikan. penulisnya tidak diketahui, Bang. Nggak bisa dipastikan. Literasi penulisnya siapa di situ, Loh, Bang? sama. Nggak diketahui penulisnya. Oh sama semua Kodeks Vatikanus P52, P66, semua papirus yang ada di Kristen, bahkan semua kodeks baik itu Kodeks Vatikanus, Kodeks Bezai, Kodeks Washingtonianus, Kodeks Bizantin itu nggak tahu semua penulisnya, Bang, semua nggak ada, nggak Sebab jelas semua kita, itu. Kita nggak bisa memakai itu sebagai patokan Alkitab, Bang. Sampai situ Oke, kita udah. pertanyaan saya sekarang, Bible yang Anda gunakan ini ngambil dari mana? Saya tanya. Oke, kalau Abang lihat di internet, Abang bisa buka dari alkitabsabda.org, Bang. Nah, Alkitab Sabda itu ngambil dari mana? Saya tanya. Ngambil dari mana? Dari bahasa Yunani, Bang, diterjemahkan. Mana ada Bang ngarang ini? Indonesia itu nggak pernah menerjemahkan langsung dari Yunani, Bang. Alkitab pertama kali kan bahasa Yunani, Bang. Bahasa universal. Iya, bahasa Yunani. Oke, sekarang tunjukkan manuskripnya yang valid menurut Anda. Silakan. Tunjukkan. Saya punya manuskrip yang menurut Anda nggak valid kan? Oke. Oke, nggak apa-apa. Sekarang saya tanya. Tunjukkan manuskrip yang valid. Nggak pakai itu. Loh, Yang lah iya, saya sekarang Alkitab yang sudah diterjemahkan. Loh lah ya, Alkitab yang sekarang itu asal mulanya dari mana? Dari para murid yang menulis, Bang, sama aja kayak Al-Quran, para sahabat yang menulis juga. Enggak, saya tanya. Manuskripnya apa namanya? Nama manuskripnya apa? Apa nama manuskripnya? Izin gini Bang Timo, ini kodeks Sinaiticus ini Bang, kalau nggak ada kodeks ini, kitab Anda yang sekarang itu nggak bakalan ada, paham nggak? Betul. Kodeks Sinaiticus ini, Bang. Ini dari abad ke
dari abad keempat, Bang. Bang, saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu ya, Bang. Bang, saya kasih tahu. Saya kasih tahu ya, Bang. Saya kasih tahu, Bang. Kodeks tertua yang ditulis, yang sampai sekarang masih ada, tertua ya, dan paling lengkap itu hanya ada di Sinaiticus, paling lengkap. Kalau nggak percaya, silahkan kita cek. Kodeks dari semua kodeks, mulai Vatikanus, Sinaiticus, apalagi Bezae, apalagi Washingtonianus, apalagi semua dari semua kodeks itu yang paling lengkap Anda temukan di sini, Bang. Anda mau saya carikan kodeks lain yang nggak lengkap juga? Banyak. Ini yang paling lengkap nih. Gini deh. Sekarang gini. Tampilkan kodeks yang lebih lengkap dari Sinaiticus. Silakan. Oke, kalau cuman membantah itu nggak valid, anak SD juga bisa kan. Sekarang tampilkan yang lebih lengkap isinya daripada Sinaiticus kodeks. Silakan. Aku bisa bilang itu nggak valid karena itu baru diketemukan di abad ke-19, Bang. Oh, saya juga bisa bilang nggak valid, bahwasanya. Bahkan saya juga bisa. kita nggak saya, pakai. Iya. Nggak pakai kitab Kodeks Sinaiticus itu. Saya juga bisa bilang bahwasanya kitab yang Anda pegang tuh dari abad 20, nggak valid juga itu. Nah, imbang kan? Lebih tua mana? Imbang kan? Lebih tua mana? Ayo. Dicas dulu. Enggak, Bang Timo, kok nggak paham tujuannya sih, aja, Bang? Bang Kalau Timo, menurut Bang Timo izin brother. Kok nggak paham sih kalau nggak ada kodeks Sinaiticus yang abad keempat itu, Bible kalian itu mulai dari abad ke-5 sampai abad ke-20 nggak bakalan ada. Nggak paham sih? Kok nggak paham? Lanjut. Bang Fandi, baru ditemukan aja di abad ke-19, Bang. Bang Fandi, lanjut dulu karena aku ada RT-an. Aku ada RT-an. Ya Apa kan? RT-an? Ini aku ada RT. Soalnya rapat RT. Lanjut dulu. Iya, aku di sini dulu. Enggak, gini Bang Timo. Bang Timo, kalau cara Anda membantah seperti itu, saya nggak perlu diskusi sama orang dewasa. Anak SD aja juga bisa. Gitu loh. Oh, itu ditemukan tahun 1800, berarti selesai kan. Saya juga bisa bantah. Kitabmu berasal dari mana? Saya tanya, tahun berapa kitab yang Anda pegang? Saya tanya. Oh, Saya tanya. Kalau aku terjemahan baru. Ya, terjemahan baru diterjemahkan dari mana? Dari mana? Terjemahan sebelumnya yang diperbaiki, Bang. Dari mana? Terjemahan sebelumnya diambil dari mana? Oke, bisa langsung ke inti pertanyaannya aja nggak, Bang? Aku kan bukan pakar sejarah Alkitab ya, Bang. Aku Ya, intinya gini. Intinya gini. Di Kodeks Bezae abad ke-5, Markus 16 ayat 9 sampai 20 baru muncul, Bang. Di kodeks sebelumnya nggak ada. Pertanyaan saya, Markus 16 ayat 9 sampai 20 diidentifikasi pertama kali muncul di dunia ini tahun berapa? Silakan jawab. Sembilan sampai 20-nya, Bang. Ya, 9 sampai 20. Pertama kali diidentifikasi muncul di dunia ini tahun abad berapa? Pasal berapa, Bang? Karena kalau Abang nanya ayat ada pasalnya. Tadi kan 16. Dari tadi kan saya udah bilang 16, 9 sampai 20. Pasal 16 ayat 9 sampai 20. Coba lihat deh. Markus pasal 9 sampai Markus 16. Markus 16. ayat Markus 9 sampai 16. Markus 16 9 sampai 20 itu kan ada di kitab kalian kawan-kawan Kristen yang sekarang, ya kan? Tapi dasarnya dari mana? Ambilnya dari mana gitu loh maksudnya. Lanjut. 20. Literasinya dari kodeks mana? Coba. Nah, gitu. Uni masuk Uni kalau sudah selesai Uni. Monitor Uni Riva. Ini sambil ku cari ya, Bang ya. Iya, nggak apa-apa, brother. Aku cari Sambil kan belajar kita. dari tadi kan banyak komentar juga. Nggak paham dia itu, nggak Lola segala macam. Sekarang aku tanya balik Bang Ardi. Bang Ardi lagi rapat. lagi rapat. Aku tanya lah, siapa nama ke-40 sahabat yang menulis Al-Quran, Bang? Dan siapa yang menulis Al-Quran di atas kulit domba?
Nanti Bang Ardi jelaskan semua ya. Kalau soal penulisan Al-Qur'an itu lengkap semua. Nanti ditunjukkan ya. Nanti ditunjukkan semua datanya. Bang Ardi rapat dulu. Saya sudah undang juga salah seorang narasumber tapi belum hadir ini. Teman-teman kalau lihat beliau panggil ya. Intinya teman-teman ya, apa yang aku sampaikan itu tidak mencerminkan Alkitab seutuhnya, karena aku pun jemaat yang masih belajar mencari tahu, pengetahuan kita tidak Gampang lengkap. itu brother. Kalau pertanyaanmu soal Al-Quran itu lengkap dari A sampai Z itu nanti akan dijelaskan. Yang jadi persoalan ini kitab suci yang kalian anggap kitab suci ini loh. Aduh. Anonim. Aduh, kayak mana ceritanya kalau kayak gitu? Sabar ya, saya masih undangkan ini narasumber. Tunggu kalau datang baru dijelaskan. Sabar ya. Itu suaranya ndak kedengaran, bro. Suaranya ndak kedengaran. Halo. Ya, lanjut. Yang menarik itu dalam Kristen tuh Tuhan Yesus berfirman, Bang, berkata, tidak mendengar melalui Jibril, tidak mendengar melalui siapapun. Dia Itu berfirman. juga belum tentu ayat asli, Bang. Yang saya katakan tadi, Yesus berfirman, kata Anda yang merah itu tuh berfirman. Markus 16 itu nggak ada ayatnya loh. Nggak ada ayatnya. Itu muncul tiba-tiba abad keberapa? Anda tahu nggak abad keberapa muncul tiba-tiba ayat itu? Tahu nggak? Coba cari dari kodeks mana? Markus 16:9 sampai 20. Sudah saya cari, Bang. Sudah saya cari. Saya dari kodeks Bezae itu muncul abad berapa coba kodeks Bezae? Coba cek di internet, coba. Abad keberapa? Kodeks Bezae ya. Coba. Lagi dipakai sama. Nggak ada loh pendetamu yang bisa jawab pertanyaan saya, Bang. Bisa bantu informasikan aja, Bang, biar maksudnya kan Abang udah tahu jawabannya. Biar sama-sama kita belajar aja. Asalkan informasi. Udah saya kasih tahu bahwasanya ya ini jawabannya adalah di abad keempat Kodeks Vatikanus ayat itu nggak ada. Di abad keempat Kodeks Sinaiticus ayat itu nggak ada. Di abad ketiga ayat itu nggak ada. Abad kedua ayatnya nggak ada. Abad pertama ayatnya nggak ada. Tiba-tiba munculnya abad kelima ayat itu. Nah, pertanyaan saya sekarang, penulis Kodeks Bezae menulis Markus 16 ayat 9 sampai 20 itu dari manuskrip apa? Tahu nggak? Tiba-tiba muncul di abad kelima gitu loh. Siapa penulisnya? Namanya, ya silakan. Bang Fandi lanjut, tamuku udah datang. Kesimpulannya, Bang, kesimpulannya. Tahun 400 sampai 499. Ya, Bang, kesimpulannya, Bibelmu sudah dirubah-rubah, sudah ditambah-tambahin ayatnya. Kalau Abang masih tertawa dengan yang saya sampaikan, buktikan kalau pernyataan saya salah, buktikan. Jangan bawa-bawa abad 20 dong. Abad 20 itu barusan. Yesus abad pertama. Semakin dekat dengan Yesus semakin benar. Nah, mana buktinya? Ada nggak? Komennya lucu-lucu. Ini sambil dicari ya, Bang. Sambil ada pertanyaan tadi, Bang. Bang Ardi lagi keluar tadi kayaknya. Ya, itu nggak ada jawabannya, Bang. Abang mau nyari di mana? Nggak ada jawabannya itu. Ngarang itu, Bang. Penulis Kodeks Bezae ngarang itu. Kalau nggak percaya cari aja, saya tunggu ya. Jadi pertanyaan saya adalah, didapat dari manakah Markus 16 ayat 9 sampai 20 yang ada di Kodeks Bezae pada abad kelima? Itu pertanyaan saya. Silakan Bang Fandi, ambil alih. Mana Alexandriusnya? Oh, oke. Kodeks Markus 16 9 sampai 20 ditemukan di Kodeks Bezae dan Kodeks Alexandrius, Bang. Keduanya di abad kelima. Ditemukan juga di Kodeks Epiremi Prescriptus di abad kelima juga.
Tidak semua bagiannya lengkap. Tetapi ada Markus 16, 9 sampai 20. Kok bisa ya? Sementara di abad keempat Kodeks Sinaiticus itu adalah kodeks terlengkap. Manuskrip terlengkap. Tiba-tiba abad kelima muncul. Ada apa ini? Dalam perumusan Alkitab ya Bang, kitab suci yang kita percaya juga Al-Quran juga prosesnya nggak langsung sehari jadi kan Bang. Kumpulan dari beberapa catatan sahabat, kalau di kami catatan para murid, dikumpulkan hingga lengkap, jadilah Alkitab Bang, jadilah kitab suci. Kita sama-sama mengetahui Sebentar. Gini, brother. perumusannya juga lama. Oke. Markus 16, 9 sampai sekian itu kan ditemukan pada abad kelima. Ya kan, di kodeks apa tadi? Kodeks Bezae. Nah, sementara di abad keempat yang Kodeks Vatikanus itu lebih tua daripada Kodeks Bezae, tidak ditemukan ayat Markus 16 nomor 9 sampai sekian. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu, hal semacam itu? Ada apa sebenarnya? Silakan dijelaskan. Tidak lengkap Bang. Yang mana yang tidak lengkap? Yang sebelumnya akhirnya dilengkapi. Yang lengkapi siapa? Beberapa kodeks. Yang lengkapi ketiga kodeks ini Bang, ada kodeks Bezae, kodeks Alexandrius. Yang aku baca ya, yang aku baca ini ya, ditambahkan itu karena ada kodeks Alexandrius, kodeks Bezae yang udah dikaji pada Siapa zamannya. bilang Kodeks Sinaiticus tidak lengkap? Coba kau buka internet. Kodeks terlengkap. Coba buka di Google aja dulu coba. Kodeks apa kodeks terlengkap? Coba. Kodeks terlengkap. Pasti muncul di situ Sinaiticus. Itu yang paling lengkap, yang paling lengkap. Ini nggak ada Markus 16, 9 sampai 20. Enggak Bang, gini dengarkan Bang. Ini kan berbicara, Anda mengatakan tadi Kodeks Sinaiticus itu tidak lengkap, ya kan? Iya, karena sementara hampir itu yang seluruh- terlengkap loh dari semua kodeks yang keluar setelah Kodeks Sinaiticus. Bukan terlengkap ya Bang, hampir seluruh, hampir. Hah? Hampir seluruh kayak mana? Seluruh Alkitab dalam bahasa Yunani termasuk Perjanjian Baru yang Bukan hampir lengkap. Alkitab. Brother, ini bicara kodeks kita ini. Di Kodeks Sinaiticus itu hampir lengkap Bang, hampir seluruhnya. Bukan Waduh. lengkap. Itu terlengkap dari semua kodeks loh. Nggak ada yang lebih lengkap dari itu. Coba makanya tunjukkan satu kodeks yang lebih lengkap daripada Kodeks Sinaiticus. Silakan gitu. Ya, kalau dia paling lengkap, iya, tapi dia hampir lengkap di sini tulisannya Bang. Apa yang paling hampir lengkap di situ? Sinaiticus. Oke, ada nggak yang mengalahkan kelengkapan Sinaiticus daripada kodeks-kodeks lain? Silakan. Kalau dia hampir lengkap, namanya berarti belum lengkap dong Bang. Makanya Oke, dilengkapi lah terus. dengan kodeks yang baru. Siapa yang lengkapi kodeks itu? Kodeks Bezae dan Alexandrius ini Bang. Nah, itu kan dapat setelah kodeks Sinaiticus muncul. Abad kelima kan? 499 tahun sebelum Masehi. Gimana ceritanya? Satu abad sebelum Mestinya, ya kan mestinya brother begini brother. Kalau memang Markus 16 nomor 9 sampai sekian itu ada, mestinya dia ada di Kodeks Sinaiticus. Karena Kodeks Sinaiticus itu kodeks yang pertama ditemukan. Jadi semakin dekat abad, misalkan Yesus abad pertama. Kalau ada Kodeks Sinaiticus abad keempat versus abad kelima, otomatis lebih unggul Kodeks abad keempat daripada Kodeks abad kelima. Itu, paham? Tapi perkataan abang ini mengarahkan ke firman Allah yang ditambahkan loh Bang. Firman Allah yang Ya, memang kayak gitu. Itu faktanya Bibelmu. Itu menjurus fakta ke Bibel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Nanya. Jadi sahabat yang terkenal menulis Al-Quran itu Said bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sofyan, Ubay bin Ka'ab. Dan masih ada juga sahabat yang lain seperti Abu Darda, Sa'ad bin Ubaid, Abu Zaid dan seterusnya kan begitu. Kalaupun seandainya nih tulisan itu Al-Quran tidak ada di muka bumi ini gitu ya, nggak ditemukan. Ya Al-Quran tetap utuh di dalam kepala umat Islam. belum 40 Bang, belum 40 Apa itu? penulisnya.
Ya itu Menurut aja yang saya sebutkan gitu ya. Oh, berarti Ya, pemahaman kita dengan Alkitab kita sama ya Bang. Kita nggak tahu sepenuhnya. tahu semua banyak, tapi ini kan menyita waktu kalau saya sebutkan semua kan gitu ya. Nggak apa-apa 40. Ya saya nggak membuang waktu untuk itu gitu. Ada 40 sahabat, ya tenang aja. Aku juga- Jadi aku ada nggak aja membuang penulisnya waktu. nggak jelas kok. Jadi tenang dulu, tenang dulu. Jangan bantu saya dulu. Saya naik baik-baik. Kamu diam dulu di situ gitu. Saya belum kelar. Jawabannya bisa dipakai tuh Bang buat selanjutnya. Jadi Siap. kalaupun misalnya itu Al-Quran tidak ada tulisannya, umat Islam itu Al-Quran berjalan. Gitu ya, kami sholat itu tidak perlu baca teks. Karena kami diajarkan dari kecil untuk menghafal. Al-Quran yang tertulis hilang di muka bumi ini 1 jam kemudian nongol kembali. Kalau Bible hilang di sebentar dulu. Kalau Bible hilang tulisannya di muka bumi ini, siapa yang menghafal? Kan begitu. Oke? Menghafal tapi tahu artinya nggak Bang? Ya Bismillahirrahmanirrahim tahu insya Allah. Yang kami tahu gitu ya. Kalau Nah, ada juga yang kami tidak tahu, kami bertanya kepada yang lebih tahu kan begitu. Karena kami membaca Al-Quran itu, Allah Maha tahu yang kami ucapkan. Karena Allah Maha mengetahui. Kan begitu membaca Al-Quran itu. Amalannya ada, Allah Maha mengetahui yang kita baca itu kan gitu. Nah sekarang giliran Anda tadi kan ditanya, kok Anda kemana-mana gitu loh ya. Sekarang nggak perlu ngerti, tapi kita cukup saya lagi hafal. ngomong juga sih bro, santai aja napa, bisa nggak sih gitu. Nggak apa-apa, masih nyambung kan Bang, masih nyambung kita obrolan. Ya kalau mau TikTok kan tunggu habis selesai. Saya kan merangkum semua. Saya pendengar setia dari Bapak tadi. Karena Uni Ripa kan lagi menjauh, Bang Ardiansa lagi di jalan gitu ya. Nah ada ini kalau memang nanti saya kasih pertanyaan Anda nggak bisa jawab loh. Nanti nggak bisa jawab loh. Tadi kan udah ditahu abad pertama, kedua, ketiga kan nggak ada. Ngerti nggak? Ada nggak pendeta bisa membuktikan bahwa abad pertama itu ada? Lu tahu nggak sih Yesua Amasya itu mengajar tidak berdasarkan suruh menulis tapi oral. Injil Nabi Isa alaihissalam itu oral. Ngerti nggak oral? Menyampaikan secara lisan. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah memerintahkan kepada para muridnya untuk menulis. Kagak ada. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah memerintahkan Markus untuk menulis. Nabi Isa alaihissalam atau Yesua Amasya tidak pernah memerintahkan Lukas untuk meneliti. Yesua Amasya tidak mengenal Paulus, siapa Paulus untuk menulis. Dan lain-lain. Terus kemudian Yesua Amasya tidak pernah memerintahkan Yohanes ke Pulau Patmos untuk bermimpi di siang hari. Kala pernah. Mereka lah ini berinisiatif setelah abad pertama Yesua Amasya sudah tidak ada di muka bumi. Mereka berinisiatif mencari sampai sekarang. Ya, fragmen-fragmen atau perkamen-perkamen itu sudah tidak ada lagi aslinya, alias kopian. Oke. Segede ATM bro, segede ATM. Oke, sama halnya dengan para sahabat kan menulis setelah kematian baginda. Tapi ini kan mereka menghafal, kami tidak tertuju kepada tulisan. Saya kan udah bilang, kami berdasarkan hafalan. Tapi hafalan kami sesuai yang tertulis yang ada di Al-Quran, nggak ada yang hilang. Makanya Al-Quran diminta silahkan mencari kekurangan Al-Quran atau buat semisal Al-Quran. Al-Quran itu menantang orang-orang berpikir. Al-Quran itu menantang orang-orang bisa menandingi Al-Quran. Sekali lagi saya ulang ya, Al-Quran itu hafalan. Oke? Jadi kalau Anda mau mengkritik itu silakan saja. Ya, jadi Anda cari aja deh yang mana yang kurang di dalam Al-Quran. Kalau Bible, waduh, mereka bertentangan satu sama lain begitu. Ya, giliran Anda saya tanya nih. Oke. Bener gak sih ada Bible di zaman Bible atau Injil lah di zaman Yesua Amasya. Di zaman Yesua Amasya masih hidup, Bible-nya mana? Atau Injilnya mana? Bisa dijelaskan? Oke. Pertama kami tidak mengenal Injil, Bang. Injil itu adanya hanya di Al-Quran. Ya udah Bible lah. Bible. Oke. Bible-nya Yesus itu di waktu Yesus hidup yang mana? Ini udah beda lagi bahas ini. Hah? Sorry, Bang. Bible Yesus waktu hidup yang mana? Oh, sama halnya dengan Muhammad, Bang. Kami tidak. Lu jawab gimana sih?
Lu tanya, Yesus jawab dulu pertanyaan gue. Bible-nya Yesus waktu Yesus hidup itu yang membaca Alkitab, Bang. mana? Tidak membaca Alkitab. Hah? Beliau memfirmankan Alkitab, Bang. Yang mana? Firman yang pertama di firman kan Yohanes 17:8 ya. Segala firman yang telah aku terima telah aku sampaikan kepada mereka. Saya mau nanya, firman yang pertama kali diajarkan Yesus itu kepada muridnya firman yang mana? Yohanes 17:8 ya. Iya. Firman yang pertama kali diajarkan Yesus kepada muridnya firman yang mana? Pertama kali. Ada Markus, ada Matius, ada Lukas. Markus, Esensinya Matius, apa nih, Bang? Lukas, Kalau Yohanes. firman Firman pertama kali. yang pertama kali diajarkan Yesus, pertama kali diucapkan kepada muridnya, firman mana itu? Firman pertama kali. Yohanes 1 ayat 1 ya, Bang ya. Hah? Firman pertama kali Yesus disebutkan dalam Alkitab adalah di Yohanes 1 ayat 1, Bang. Oke. itu itu himne Platonis Yunani, bro. Gimana Yesus belum nongol di zaman itu? Gimana sih? Yesus itu kan adanya di Yohanes 1:14. Setelah kita mengetahui firman pertama kali, esensinya apa? Yang pertama kali diucapkan Yesus kepada muridnya itu loh, waktu dia mengajar di muka bumi. Kan dia Iya. ngajar di usia 30 tahun. Nah apa? Kan segala firman yang telah aku terima, telah aku sampaikan kepada mereka. Firman yang pertama kali Yesus terima, dan firman yang pertama kali Yesus ajarkan kepada ke-12 muridnya. Yohanes 1 kok dibawa-bawa, Yesus belum nongol di situ. Apa saya ulang lagi, segala firman yang telah aku terima telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya, bahwa mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya di sini Yesus menerima firman. Pertanyaan, firman apakah yang pertama kali diterima oleh Yesus, dan firman apakah yang pertama kali yang diajarkan itu kepada muridnya? Yesus ajarkan ya. Kalau di Al-Quran jelas, lu tanya ya cepat jawabnya. Kalau di Al-Quran di Al-Alaq, Bang. Ya pintar lu. Sekarang ya mana firman pertama itu, kan perlu juga kita tahu, bro, yang mana. Jangan-jangan nggak ada firman itu. Kalau firman pertama Yesus ya dari kitab Kejadian sebenarnya, Bang. Kalau yang Lu abang kok Kejadian itu kan punya Musa. kalau abang tanya ajarkan yang diajarkan di mana? Yohanes 1 ayat 1. Ya ikut Yohanes 1 Yesus belum nongol di muka bumi itu. Sebentar ya, Bang. Gimana sih lu? Sabar. Yohanes 1 Yesus belum nongol, coy. Kalau Yohanes 1:14 Bang Andi kan masih bayi Yesus kan? Masih bayi, Mas Firman telah menjadi manusia, masih bayi dia, belum apa-apa. Masih perlu perjalanan waktu 30 tahun. Oke, Cebi WA saya dulu. Cebi WA dulu Cebi. WA saya Cebi. To the point. Setelah kita mengetahui firman pertama kali Yesus, lalu tujuannya, pertanyaannya, Ya nggak usah lu pakai tujuan berikutnya, bilang aja nggak ada, gitu loh. Ya kenapa? Karena ini sebabnya ini, bro ya. Saya nggak mau mengeksekusi Anda di sini, tapi ini udah ditemuin nih, Bang. Apa? Ajaran pertama diajarkan oleh Yesus seperti yang tercatat dalam Alkitab. yang mana? Pertobatan dan kerajaan Allah ada di Matius 4 ayat 17. Lo kok Matius 4 1-2 aja bukan punya dia? Mestinya kan di nomor 1. Kok lari ke 4? Sama aja lah, Bang, kayak Al-Alaq, Bang. Nomor 1 juga Fatihah sama Baqarah. Ya jelaskan yang itu yang diterima di Gua Hiro pertama, penyusunannya diskresi Nabi Muhammad SAW. Cuman kan itu nggak musik, nggak mempermasalahkan. Oke, aku ikutin lu nggak apa-apa. Coba dibaca yang keempatnya apa? Yang apa tadi, apa namanya? Matius 4 Matius 1 dulu dong, baca. Matius 1 sampai 4. Matius pasal 4 Iya. Nomor 1 sampai itu masih silsilah Yesus Kristus bawa perikopnya. Gimana sih lu silsilah Yesus itu? Matius 1 kan nomor 1 sampai habis.
Benar Bukan nggak? Matius 1 bang, Matius 4 bang, Oh, Matius 4, nomor 1 sampai 17. Di sini ayat 17 bang. oh, 17. Kata-kata pertama Yesus yang tercatat adalah bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Nah, dulu. Perikopnya itu kan pencobaan di padang gurun. Sebelum pencobaan di padang gurun, Yesus sudah ada di muka bumi mengajar. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Udah ngajar dia, bro. Yohanes 13:13 itu udah, iya, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Udah ngajar dia. Ini kan pencobaan di padang gurun. Terus kemudian, kalau yang 17-nya, Yesus tampil di Galilea. Itu tampil di Galilea. Sebelum di Galilea udah tampil dia. Tapi is okay lah bro, saya nggak mau mengadili Anda di sini. Dan jelas Anda orangnya sopan. Kalau orang sopan tuh saya juga sopan gitu. Tetap belajar aja. Yang jelas, tadi saya dengar bahwa tidak semua yang Anda baca pegang itu, Bible itu adalah firman Tuhan. Tidak Saya dengar itu tadi, tidak semua. Itu pun yang tulisan merah juga kan oke lah, tapi tidak semua juga firman Tuhan di sana yang tulisan merah kan begitu. Yesus lagi ngapain kok ditulis gitu kan? Yakini tulisan merahnya itu firman Tuhan bang. Oh ya guys, nggak apa-apa, silakan aja bang, yakin itu. Kita nggak mau menghakimi iman Anda di sini toh. Anda masih muda, masih banyak waktu untuk belajar. Intinya adalah bro Timo, kenapa kira-kira yang kau pegang itu berbahasa Yunani gitu? Kenapa nggak bahasa sehari-harinya Yesus Masya Aramaik? Aramaik, oke. Nah, kenapa Karena- bisa berbahasa Yunani bro? Itu bahasa Yunani itu seperti bahasa Inggris bang, bahasa yang universal. Apakah Yesus menerima firman itu berbahasa Yunani dari Bapa yang ada di surga menyampaikan firman kepada Yesus berbahasa Yunani atau bukan? Bahkan kami konsepnya beda bang. Yesus tidak mendengar melalui Jibril, tapi langsung melalui firman Yesus itu sendiri. Lah, Yesus itu kan manusia di muka bumi, baru menerima firman waktu dia dewasa. Yesus itu firman manusia itu sendiri bang. Loh, Yesus bukan firman itu apa sih? Firman yang telah menjadi manusia. Enggak, firman itu apa artinya? Firman bisa suatu gagasan, akal pikiran. Kata, perkataan Tuhan. Bahasa sederhananya. Kan Yesus bukan perkataan, dia manusia. Namun di kitab Kejadian firman telah menjadi manusia bang. Itu yang dari situ lah mindset Kok kita di udah. Kejadian di Yohanes 1:14 nggak ada tuh Yudaisme firman menjadi manusia, nggak ada. Menurut Timo, yang menjadi manusia ini apa sih? Yang menjadi Yesus gitu? Oh ya sorry. Yang kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia di Yohanes 1 ayat 14. Coba Anda baca di ini deh. Lukas 1 26 sampai 28 deh. Di situ Yesus belum nongol loh. Coba. Baru rencana Gabriel mau menemui Maria, coba di bulan ke-6. Coba Anda baca deh. Sebentar, judulnya dari mana ini? Lukas 1 aja, Lukas 1 26 sampai 28. Oke. Dari pemberitahuan tentang kelahiran Yesus ini. Pak. Iya, Yesus kan belum ada di situ, baru Yesus belum ada udah dibicarain oleh Lukas. Ayo. Dari mana Lukas dapat informasi ini? Yesus belum nongol, dia ngomongin Yesus nanti gimana? Berarti Lukas menerima firman juga dong. Bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Nabi Yusuf dari keluarga Nabi Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai." Ya, yang Anda baca ini Yesus sudah nongol apa belum? Baru dilahirkan, Bang. Belum nongol toh? Belum, hamil juga belum. Belum. Iya, tapi Yesus kan bersabda juga, Bang. Berfirman. Dengerin dulu, jangan dulu pindah dulu. Ini dulu nih.
Menurut Anda, yang Anda baca barusan itu Yesus sudah ada apa belum ada? Manusianya baru akan ada bang, baru akan Ya memang ada. Yesus manusia, bilang aja belum ada gitu. Tapi ya Emang ruh Yesus apaan Allahnya sih? sudah ada. Apanya? Ruh Allahnya sudah ada dari awal. Di mana? Rohnya nggak ada. Orang Maria belum mandung kok. Aku datang dari langit, kalian dari bumi bawah bang. Orang datang dari sana, banyak orang dari sana. Emang kita dari mana memang? Roh kita itu bersumber dari Tuhan. Mana sih Jakarta 21 no, Jakarta 12 nomor 1 lu baca. Roh kita itu ciptaan Tuhan. Jadi di sini bro, sini nih saya jelasin ya, saya jelasin nih. Di sini Yesus belum ada. Di sini siapa yang berfirman? Bapa di surga berfirman. Oke. Firman itu kata-kata Bapa, perintah Bapa, bukan Yesus. Kalau firman itu Yesus, artinya Bapa beryesus. Jadi firman itu bukan Yesus. Oke, Jadi maksud segala abang Bapa beryesus, Bapa beryesus gitu. yang dituliskan Lukas ini bukan firman Allah. Enggak, bukan masalah firman tidak bukan firman. Yesus itu bukan siapa, yang jelas di sini adalah Yesus itu bukan firman, tapi Yesus tercipta karena Bapa berfirman. Ini saya buka cakrawala berpikir Anda di sini. Maria itu mengandung karena Bapa di surga mempunyai kehendak berfirman agar Bunda Maria hamil. Gabriel mengantarkan berita ini. Nah, setelah Bunda Maria hamil, disitulah mulai tercipta Yesus dalam kandungan. Jadi Yesus itu bukan firman, tapi dari karena Bapa yang berfirman. Artinya Bapa mencipta dengan melalui firman-Nya. Hamillah Bunda Maria tanpa seorang ayah biologis, karena ini kehendak Bapa di surga. Pakai akal mula bro, jangan dipersulit dirinya, jangan kau tergoda dengan rayuan pendeta. Lukas, jawabannya ada di Yohanes. Ini ada literasi dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 bang. Itu lagi lu pakai, aduh, Yesus belum nongol di situ. Nggak bakal bisa diterima karena udah lagi sharing. mental block. Oke. Enggak, firman itu menurut kamu kan Adalah firman. Yesus itu firman atau dia mana? Bro, Dengan Allah dan Yesus itu firman. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi. Dan jangan lupa komentar dan juga sarannya. Semoga dengan diskusi ini dan jawaban dari Uniriva, Bang Adiansa, Bang Handi, dan Fandi Ahmad dapat pelajaran dan pengetahuan bagi semua yang menonton, terkhusus untuk saya sendiri. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.